Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Hari ini kita kembali ke program ngobrol bareng yang diselenggarakan oleh teman-teman Save Our Borneo. Nah, sore ini kita akan membahas tema yang kita ambil itu adalah 2 tahun perjalanan food estate di Kalimantan Tengah gitu ya. Nah, kalau kita bicara food estate maka kita tidak terlepas dari bicara soal pangan gitu. Dan banyak sekali rentetan-rentetan lainnya termasuk lahan gambut, termasuk PLG dan lain sebagainya. Jadi food estate sudah berjalan 2 tahun lebih, kurang lebih 2 tahun di Kalimantan Tengah. Nah, untuk menemani saya ngobrol hari ini, itu sudah ada dua narasumber yang sudah hadir bersama kita, ada Pak Marco Mahin dan Pak Fatur Rohman. Dan saya juga perlu disclaimer juga, kita juga udah mengundang Ibu Sunarti ya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana untuk wilayah provinsi dia yang menangani food estate. Dia bersedia hadir tapi mungkin agak terlambat, kalau misalkan kalau hadir nanti akan langsung bergabung bersama gitu. Eh, ada banyak hal ketika kita bicara tentang food estate Pak Fatur ya dan Pak Marco. Selama 2 tahun berjalan ini ada dua program utamanya dan dua komoditas utama di Kalimantan Tengah. Yang pertama itu padi di Pulang Pisau dan Kapuas. Yang kedua itu komoditas singkong di Kabupaten Mas. Dua-duanya sama-sama dalam kacamata saya punya nilai kontroversinya masing-masing. Kalau kita lihat di komoditas padi ketika bicara, karena food estate ini kan alasannya presiden untuk menjawab krisis pangan ya Pak ya. Untuk menjawab krisis pangan, lalu dibuatlah padi ini di Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan dua mata program, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi sudah berjalan, ekstensifikasi juga sudah berjalan. Intensifikasi ada di lahan di atas 31.000 hektar lebih kurang di Kapuas dan Pulang Pisau, di mana mereka menggunakan kawasan sawah yang sudah ada gitu. Bahasanya meningkatkan produksi. Lalu di lahan ekstensifikasi yang sudah berjalan, yang sampai saat ini lah masih berjalan itu Pak, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, mereka ya cetak sawah lah istilahnya, atau membuka kawasan sawah baru di ladang-ladangnya masyarakat atau lahan-lahan yang tidak terpakai. Kalau data yang saya kumpulkan itu ada sekitar 16 ribuan hektar yang sudah dibuka, dan semuanya ini Pak Fatur berada di kawasan PLG, PLG sorry. Kalau kita ngomong lagi PLG maka memori kita akan kembali ke 25 tahun lalu ya Pak ya, di mana pembukaan proyek lahan gambut 1 juta hektar, yang katanya 1 juta ternyata 1,4 juta ya Pak. Di lapangan 1,4 juta di zaman Orde Baru, zaman Presiden Soeharto. Dan itu dampaknya menimbulkan bencana di tahun-tahun berikutnya bahkan hingga hari ini. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan dan juga banjir. Nah, sekarang itu kalau kita mau fokus bicara soal ekstensifikasi, ini program ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan XPLG dan juga cetak sawah di tahun 2015. Sejak larangan membakar dulu karena bencana karhutla, pemerintah mencoba mencari solusi nih Pak. Mulai dari cetak sawah dan yang terakhir ini food estate juga yang katanya bagian dari solusi. Nah, kalau kita mau lagi lihat ke belakang, food estate ini dibuat dengan, kalau menurut saya dengan begitu cepatnya, tiba-tiba masuk buat program ini langsung mereka langsung datang ke lokasi, bahkan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategisnya itu dibuat belakangan gitu setelah programnya ada. Nah, kalau Pak Fatur ngelihatnya dari sisi kebijakan, dari sisi sejarah lahan XPLG ini gimana ini Pak? Yang Pak Fatur lihat, food estate ini masih relevan nggak sih Pak, program-program seperti ini sebenarnya dijalankan di Kalimantan Tengah gitu? Aku kasih kesempatan ke Pak Fatur, silakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Yang mungkin dari awal tadi bicara mulainya ya, kita tahu dulu mulai Kepres 8295 itu awal pertama buka XPLG. Lalu kemudian di sana jelas sekali
ada kelembagaannya, ada programnya, mau ngapain, ada kebijakan, ada kelembagaan, dan itu berhenti karena krisis. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Inpres 2 2007, nasibnya juga sama, berhenti karena krisis. Nah yang ketiga menarik nih, justru diawali saat krisis. Iya. Dan itu ya tadi, saya sering bilang ini tanpa ada partiturnya. Tidak ada kelembagaan, tidak ada kebijakannya. Dimulai saat krisis. Dan ragu juga untuk berhasil gitu. Ada ya kesimpulan sementara dari situ seperti itu. Lalu yang ketiga saat krisis ini memang yang terjadi kalau perencanaan tanpa anggaran itu biasa itu. Justru kita bisa makin strateginya bisa dikuatkan. Yang repot ketika ada anggaran nggak ada rencana. Ini yang agak-agak kebalik ya. Jadi Nah kalau food estate ini dia bagian yang mana itu Pak? Tadi itu, Anggarannya ada tapi ada rencananya nggak ada. Oh iya. Tadi nggak ada partiturnya lagi. Jadi jadi kalau orang tadi itu kalau orang punya rencana apa itu nggak ada duitnya itu seperti ya mimpi di siang bolong lah. Biasa saja. Tapi kalau ada duitnya nggak ada rencananya itu mimpi buruk tuh Pak. Oh itu lebih parah itu ya Pak? Lebih parah. Lebih buruk. Jangan-jangan nanti 2 tahun sananya kita bangun buruk juga itu nantinya. Itu model seperti itu. Iya. Nah, memang kita perlu clear dulu ya food estate yang mana. Tadi ada singkong, kita agak bicara yang di PLG ini ya. Ya yang di PLG dulu Pak. PLG. Dan di PLG itu juga ada tiga angka yang mulai awal berkembang. Yang pertama adalah angka yang 771.000, yang KLHS cepat. Yang KLHS cepat itu ada di kawasan hutan dan non kawasan hutan, APL, dan itu dibagi irigasi sama non irigasi kalau yang pertama perlu diluruskan, angka ini bukan angka KLHS bagaimana undang-undang mengaturnya. Di mana Undang-Undang 32 itu bicara KLHS itu bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu terintegrasi dalam perencanaannya. Nah ketika nggak di perencanaannya dia mau kemana itu? Dan kalau dan itu semakin jelas ketika kemudian ada Permen LHK yang 24/2020 yang ngomong kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Dari situ jelas sekali bahwa sebetulnya basisnya bukan ke perundangan ke KLHS itu, tetapi lebih banyak ke PP 104/2015. Tentang apa itu? Tentang perubahan peruntukan kawasan. Nah, dan saya pikir sampai saat ini kebijakan setingkat paling tinggi lah yang ada setingkat menteri itu adalah definisi di situ. Sebelumnya nggak ada definisi. Dan di sana definisinya jelas sekali, adalah definisi dalam skala besar dan di kawasan hutan. Jelas sekali itu loh. Nah ini yang kemudian kita harus membedakan juga, berarti angka yang 771.000, mestinya kan yang clear kan yang hanya di kawasan hutan saja dong. Kawasan hutan ya. Yang di APL kan bukan kewenangannya KLHK juga. Namanya juga tadi food estate itu di kawasan hutan. Iya. Dan itu berbeda sekali dengan definisi-definisi yang meskipun nggak ada peraturan menterinya ya dari Kementan itu ngomongin tentang itu lebih banyak ngomongin tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pangan. Skalanya sih nggak ngomong besar yang relatif itu, tapi di sana disebutin memang di kebijakannya Kementan itu lebih besar dari 25 hektar itu aja. Lalu kemudian ininya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi jelas sekali kalau dari KLHS cepat itu lebih banyak ngomongin kawasan hutan untuk ketahanan pangan lebih banyak di kawasan hutan. Kalau ini bicara pemberdayaan masyarakat tentunya di APL. Iya. Nah repotnya angka yang 771.000 itu muncul dari awal itu. Termasuk waktu rapat terbatas di kabinet itu, angka itu juga yang disampaikan oleh Jokowi. Sehingga di kepalanya itu 771.000 hektar. Semuanya ngomong itu, termasuk semuanya sudah ada KLHS-nya kok nggak ada rencana, semuanya ngomong itu. Iya. Nah
angka itu bersamaan dengan yang dikeluarkan oleh PU kalau nggak salah, yang ngomongin yang sawah irigasi itu, Iya, yang iya. 165.000 hektar. 165.000 hektar ya. Nah, itu yang kemudian akan menyusul. Nah, kemudian baru menyusul angka yang 30 hektar yang paling lambat sekali, paling belakangan sekali itu yang baru muncul. Ini yang seperti itu. Nah, saya agak dalam tanda kutip agak ragu dengan angka-angka itu, angkanya dari mana ya? Angka yang 165.000 tadi itu sebetulnya itu dari angka studinya master plan XPLG. XPLG, oke. Ya, itu total seharusnya 295.000 hektar. Iya, iya. Ketika disaring mana sawah yang ada irigasi dan lain-lain, ketemulah 165.000 hektar. Oke. Nah, yang jelas angka 295.000 dari master plan-nya PLG itu di blok A sama blok D. Itu sudah. Nah, angka 30.000 hampir sama. Angka 30.000 dari mana? Angka 30.000 itu disebutkan di dalam Permenhub 55 2008. Di sana di Permenhub itu disampaikan bahwa pada saat pengembangan 1 juta hektar itu berhasil mencetak sawah seluas 30.000 di blok A. Oke, blok A yang sekarang Blok ini Blok A sebesar 30.000. Terus di situ juga disebutkan di Permenhub itu membangun saluran hampir 1.000 kilo lah. Nah, bayangan saya begini ya, angka-angka itu jangan-jangan hanya untuk menaruh angka rupiah itu. Iya, iya. Angka rupiah di sana sehingga lokasinya belum jelas. Iya, iya. Terbukti ketika berjalan kemudian mari Bu Narti. Mari. Iya, nggak apa-apa, Bu. Waduh, makasih banyak, Bu, udah datang. Nah, ya. Bisa dilanjut mungkin Pak Fatur. Ya, jadi yang tadinya di blok A sama D aja ternyata kan tidak di situ. Oke. Bahkan keluar. Iya, iya. Terus kemudian yang 30 juga semua. Ya, juga keluar. 30.000 itu ya. Nah, angka-angka itu juga mengindikasikan begini mungkin ya. Waktu 1 juta itu lepas, itu keluar sampai hasilnya hanya 30.000 gitu loh. Oke. Bagaimana yang 30.000 ini? Iya, iya, Ya. iya. Makanya ya tadi kita bicara food estate yang mana itu juga perlu clear ya. Perlu clear ya. Termasuk ketika tadi ya memang luasnya 1,4 juta ya. Hanya blok E itu memang sekitar 400-an. Dan yang 400 juga waktu ada Kepres dulu itu memang dialokasikan untuk ini, untuk apa? Untuk untuk perlindungan di bawahnya. Oh ya, itu yang Pak Fatur menyebutnya dia itu infus air bagi. Iya, ya sekarang itu hampir di situ paling aman sekali. Kalau kemudian yang tadi KLHS diartikan sebagai food estate gitu dan di blok E yang dibongkar jadi target itu, saya yakin keberhasilan kita apapun yang di blok ke bawahnya khususnya blok A, blok D dan blok B itu satu KHG itu. Iya. Jadi kalau kemudian di atasnya itu catchment areanya dirusak, saya yakin akan berdampak ke bawah. Ke bawah, oke. Termasuk akan rentan kebakaran. Agak berbeda blok C. Blok C itu KHG-nya eksklusif. Iya. KHG tersendiri, blok C, satu KHG Sungai Sebangai, Sungai Kahayan. Jadi tidak ada pengaruhnya itu. Memang hanya eksklusif di situ, kualitas tutupannya sudah rendah sekali. Tutupannya hanya 4%. Dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang ya tadi ya kualitasnya apa-apa dan sudah enggak bagus lah. Karena di situ ada 3 kubah gambut di PLG, yang pertama di blok C, di blok B, sama di blok E. Nah, di blok C itu udah paling hancur, di blok E lumayan, yang masih bagus di blok E. Nah, ini kalau masuk blok E kayaknya akan agak repot. Agak repot. Ya, mungkin itu aja. Tapi kalau yang di blok E itu kalau di angka yang 771.000 hektar itu masuk dia di situ, Pak? Iya, itu. Jadi ya betul. Jadi angka yang 30.000 memang dari Kementan apa memang basisnya kan di APL di bawah semuanya. APL, ya. Termasuk yang dari PU ya. Iya. Itu seperti itu. Yang itu orang. Nah itu kalau kemudian kita terjemahkan sudah KLHS akan boleh di blok E toh. Kan belum. Padahal itu bukan KLHS untuk mengintegrasikan prinsip PB.
tapi untuk Oh. perubahan peruntukan. Oke. Apalagi keluar tadi yang ada Permen LHK Iya, iya. 24, dia sebetulnya ngomongin kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Ya, itu sejalan kayak komennya Pak Wamen waktu tahun 2020 soal reposisi lahan XPLG peruntukannya dari apa untuk ketahanan pangan gitu ya Pak ya, untuk Ya. pangan gitu. Nah, teman-teman ini Bu Sunarti sudah hadir bersama kita. Nih mohon maaf Bu, kami tadi mulai duluan. Saya perlu sampaikan juga Bu Sunarti baru datang dari pertemuan ya Bu ya, di itu di Bukit Liti ya Bu. Oh dengan iya, terima kasih banyak nih Ibu sudah mau menyempatkan waktunya hadir di tengah-tengah kita. Kita tadi udah mulai ngobrol sebentar aja Bu, hanya sekitar 10 menit lebih dulu kayaknya. Iya, gitu. Nah, ini kita ada di program ngobar ini Bu, ngobrol bareng. Jadi konsepnya santai lah Bu, kayak ngobrol gitu. Hanya memang temanya mungkin agak kurang santai. Enggak, temanya juga cukup santai Bu. Ini kita mau tahu, kita hari ini temanya 2 tahun food estate ya Bu ya. Kurang lebih sudah 2 tahun food estate berjalan gitu. Kita yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di rumah nanti ketika menyaksikan video ini juga pengen tahu sudah seberapa jauh perkembangannya, apa saja yang dihasilkannya dan kira-kira target-target apa saja yang sudah tercapai gitu, kira-kira gitu Bu. Nah aku mungkin langsung kasih kesempatan ke Ibu ya Bu ya. Atau gimana nih Bu? Atau Ibu mau ini dulu? Iya supaya runut memang harusnya ke Ibu dulu tadi nih. Tapi pertanyaannya ya itu Bu, pertanyaan kira-kira sudah sejauh mana gitu Bu, kira-kira perkembangan selama lebih kurang 2 tahun tuh apa aja udah yang terjadi di program strategis nasional food estate ini di Kalimantan Tengah khususnya Bu. Silakan Bu, ini mungkin bisa dipakein mic-nya langsung aja. Ya, terima kasih atas undangannya Mas Iya. Aldo, Pak Fatur, Pak Marco. Marco. Main, ya. Jadi mohon maaf saya terlambat, tapi bukan kesengajaan karena pembagian tugas. Betul. Dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan update terkait dengan food estate selama 2 tahun ini ya. Sebenarnya untuk food estate kita masih bergerak di intens. Jadi sampai saat ini intensifikasi kita di 44.000 hektar. 44.000 ya Bu. Nah, extend yang kita buka di tahun 2021 itu 16.000 hektar. Ya. Nah, sampai saat ini juga kita baru mau mulai pertanamannya. Oh, oke. Ya. Yang untuk lahan ekstensifikasi Iya, itu ya Bu. ekstensifikasi yang 16.000 itu. Nah, kita membahas di intens tentunya dampak yang dirasakan oleh masyarakat petani kita sangat luar biasa ya, terutama di daerah yang memang sudah lama diusahakan, terutama di Pulang Pisau itu di Belanti Siam, Bataguh dan sekitarnya. Ini adalah petani-petani lama kita. Iya, iya. Di sana yang bisa dirasakan adalah tentunya peningkatan IP dan produksi. Oke. Ya, IP dulu hanya 200, sekarang sudah 2,5. 2,5. Ya, yang full 3 memang belum. Belum. Kita sudah coba dengan Demplot IP 400 juga pernah, cuman petaninya kewalahan. Karena apa? Kebanyakan petani kita memiliki lahan lebih dari 2 hektar. 2 hektar. Ini yang menjadi ini. Kalau di Belanti Siam itu banyak yang punya lahan minimal 5 hektar malahan. Jadi nanti kalau Luas-luas ya Bu ya. kalau dikaitkan dengan pupuk subsidi ya akhirnya kami memberikan, bukan ngajari sesat ya, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses bantuan pemerintah ini. Jadi saya bilang pecahlah surat tanah itu ke anak-anaknya karena memang sudah ada yang berumah tangga dan lain sebagainya. Jadi kan untuk pupuk subsidi hanya dapat jatah 2 hektar. Jadi apalagi tahun sekarang subsidi dikurangi dan hanya untuk 9 komoditi. Tapi kalau untuk padi, jagung, kedelai masih dapat. Kalau IP 400 itu agak kewalahan karena luas lahannya mereka Iya. ya Bu ya. Ya kalau IP 400, IP 300 lah kan targetnya IP 300. Kalau IP 400 itu ibarat kata pabrik tidak berhenti. Oh iya. Dan biaya produksinya juga tinggi pasti ya. Sebenarnya enggak juga, tapi waktu.
Oke. Jadi berkejar-kejaran. Ini kalau di Jawa, Heeh. karena keterbatasan lahan, ini sudah hampir semua dipraktekkan. Jadi pada saat padi sudah baru umur berapa, itu sudah menyiapkan persemaian. Begitu dipanen, langsung diolah. Nah ini yang tidak nututi kalau di sini, Oke. gitu. Jadi lebih ini IP 2,5 itu gimana itu Bu? Penjelasannya itu. Jadi IP 2,5 itu 2,5. begini. Memang kita dalam 1 tahun itu masa tanamnya 3 kali, Oke. tapi panennya nyebrang. Nyebrang di tahun berikutnya gitu. Oh iya iya. Iya, katakanlah musim Okmar. Hmm. Okmar itu bukan Oktober Maret itu maksudnya ditanam di Oktober panen Januari, atau itu yang nyebrang itu yang panennya di tahun berikutnya. Jadi kita katakan 2,5. Sebenarnya kalau yang sudah IP 3 itu yang mempunyai jadwal yang rigid untuk pertanaman. Jadi dia nggak berubah udah jadwalnya. Sudah itu, Bu. menentukan ini nanti pada minggu ini persiapan lahan, olah lahan. Nah, rata-rata yang IP3 ini mereka menggunakan benih tabur langsung, menggunakan alat yang kayak geledek itu. Iya. Gitu. Tapi kalau yang dari persemaian pindah, tanam pindah, itu pasti nyebrang. Bu, tadi Ibu sempat menjelaskan kalau yang di lahan intens itu sekarang sudah mencapai 44.000 hektar. Tuh, Bu. Ya. Itu lebih banyak dari awalnya yang 31.000 hektar tuh ya, Bu. Di tahun 2020 itu 30.000 hektar. Iya. Kapuas 20.000, Pulang Pisau 10.000. Nah kalau di 2021 kemarin Kapuas intennya tambah 13.000. Oh ditambah 13.000-an hektar. Di Pulang Pisau 1.300 sekian. Oke. Nambah, dan apakah itu akan nambah terus gitu Bu? Kalau tadi kan Pak Fatur sempat menjelaskan bahwa di dalam beberapa kebijakan banyak angka yang disebutin nih soal food estate nih, angkanya mulai dari 700.000 hektar. Dari ratusan ribu hektar. Iya, 165.000 hektar. Kita 165 aja. Nah ya, betul. Mau ke 165.000 aja kita susah banget. Susah banget, bukan artinya kita di pertanian kan sudah jelas ya. Guidance untuk mencetak sawah itu seperti apa, sebelumnya dimulai dengan SID dan lain sebagainya, tentunya di kawasan yang APL seperti yang disampaikan Pak Fatur tadi. Iya. Nah, sebenarnya masyarakat petani kita ini sudah mempunyai lahan atas nama pemilik, ada nama pemiliknya gitu ya. Lahan-lahan ini. Iya, lahan-lahan itu ada pemiliknya. Tapi pada saat kita mau kerjakan, mau kita buka, kita mau tanam, pemiliknya ada tapi tidak ada penggarapnya. Nah itu ini kan yang sangat menarik. Itu di Dadahuk banyak gitu ya Bu ya. Itu di bentuk di Jaya tentunya Blok A tuh ya Bu ya. Yang fenomenal memang di Itu sana. karena memang banyak yang pulang kan Bu, transmigran di situ Bu. Itu kembali ke belakang ya, Iya. bahwa di tahun 2006 kan pernah ya di Dadahuk ini menjadi sentra padi yang luar biasa. Betul. Dengan rusaknya jebolnya Tanggul Kuripan, akhirnya air tidak bisa dikendalikan sehingga lahan itu tergenang terus. Berjalannya waktu hampir 15 tahun sampai sekarang gitu ya. Itu tentunya nggak mungkin dong kita hanya berpangku tangan mengharapkan dari hasil sawah. Kebanyakan masyarakat sana bekerja di sawit. Oke. Ada yang di kota jadi ojol, ada yang dipindah tangankan, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, kami sendiri dari sisi pertanian tentunya pemiliknya ada, tapi penggarapnya ada kan juga suatu kendala ya bagi kami. Iya. Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan PT M Tani itu ya Bu ya. Nah, tapi ya kembali mereka nyari tenaga kerja juga sulit, harus datangkan dari Banjarbaru. Iya, dari luar semua. Dari luar gitu. Ini tantangan bagi kami sih sebenarnya, meskipun. Dan itu lahan di sana itu yang sering terendam banjir kan Bu. Betul. Saat ini kan PR dalam arti Dirjen Pengairan membangunnya pintu-pintu air yang mau menuju ke lokasi. Di Kuripan masih tetap tidak ada perencanaan untuk pembangunan itu. Dan
seminggu yang lalu saya dari sana, kondisi lahan juga masih terkendali. Iya, sekarang kan lagi banjir di mana-mana juga Iya. ini Bu. Memang itu tantangan berat sekali itu Bu ya. Betul. Kalau kita masih bicara soal luas itu tadi Bu, apakah memang ada permintaan dari pemerintah pusat untuk, atau mereka punya targetnya tuh gimana sih Bu? Ini 165.000 hektar dulu deh dalam berapa tahun gitu misalnya gitu Bu. Atau ya sebisanya daerah lah, daerah maunya berapa gitu. Ya memang kembali lagi ke daerah, kemampuan daerah untuk menyiapkan lahan itu sampai di mana. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja seperti yang sudah saat ini terjadi ya, maksud saya biasa-biasa ini kan input seperti bantuan biasa. Jadi kita menyiapkan lahan, CPCL, dan saya nanti baru inputan masuk, saprodi dan lain sebagainya. Iya, iya. Itu kami tetap kesulitan, kecuali ada semacam gerakan atau apa dari pusat, ini harus jadi sekian dan disupport tenaga kerja tentunya. Meskipun kita dalam mengolah lahan juga bekerja sama dengan TNI ya, Iya, tapi kan tidak hanya sebatas mengolah lahan. Iya, nggak selesai. Memeliharanya ini nanti siapa gitu Dan loh. mendampinginya itu para petani Bu itu. Ya, kalau pendampingan mungkin kami juga punya tenaga-tenaga di tingkat kecamatan ya, di penyuluh, di DPP dan lain sebagainya itu ada. Cuman yang menggarap, nggak mungkin dong penyuluh dalam satu kelompok tani katakanlah itu sekitar 50 sampai 75 hektar. Kan nggak mungkin. Di kecamatan itu kita punya penyuluh hanya berapa? Iya. Itu sekian kelompok tani. Yang menggarap nanti pada saat mupuk, pada saat menyiangi gulma dan lain sebagainya ini kan perlu tenaga juga. Betul. Nah, kalau pemiliknya ada, tapi penggarapnya ini yang yang garap. Nah, kemarin kan ada. Dan kita harus seragam gitu ya Bu, maksudnya nggak bisa cuma 2 hektar aja dulu deh gitu. Bisa. Sesuai kemampuan si pemilik gitu Bu, karena penggarapnya nggak ada. Harus bersama. Harus bersama. Dan tetangga lahannya juga harus ikut gitu ya Bu. Itu terkait nanti dengan OPT Mas. Organisme pengganggu tumbuhannya. Kalau kita hanya di spot sini aja, jangan harap nanti panennya berhasil. Kenapa? Pada saat ini malai sudah mau menunduk, pasti diserang bau burung Mas. Iya. Karena ini sumber makanan. Ya kita memang harus dalam satu hamparan yang luas, itu pengendalian hama penyakit juga lebih mudah. Oke, makasih Bu Sunarti. Nanti kita akan balik lagi nih, udah semakin seru nih kayaknya nih. Tapi Bu Sunarti udah banyak menjelaskan teknis di lapangan gitu ya Pak. Nah, beberapa waktu lalu saya dan juga beberapa teman-teman dari Kompas kan kita punya liputan tentang pangan tuh Pak. Nah, sekarang aku mau geser ke Pak Marco Mahen ketika bicara soal jalan pangan ini Pak. Pemerintah datang dengan konsep food estate ini dengan konsep sawah. Jadi selain di lahan intensifikasi, ada juga di lahan ekstensifikasi. Yang kalau pengamatanku di lapangan mayoritas adalah masyarakat Dayak, ya Pak, yang mendapatkan atau masuk dalam program ekstensifikasi, di mana ya pembukaan lahan baru. Jadi ladang-ladang mereka diubah menjadi sawah-sawah gitu Pak. Ada cultural shock kalau aku lihatnya di lapangan. Mungkin beberapa kelompok tani yang memang sebelumnya belum pernah nyawah gitu Pak. Nah kalau Pak Marco sebagai antropolog nih Pak, ngelihat bagaimana konsep program food estate ini ketika kita kaitkan dengan jalan pangan masyarakat Dayak itu gimana itu Pak? Akan ada implikasi apa saja gitu Pak yang bakal terjadi gitu? Silakan Pak Marco. Ya, terima kasih Bung Ido. Siap. Jadi mungkin begini, berkaitan dengan jalan pangan ini, mungkin saya ingin mulai dari sejarah ya. Iya. Jadi sejarah suku. Nah, dalam sastra suci orang Dayak Ngaju itu dituturkan leluhur orang Dayak Ngaju itu pada awal mulanya ya, itu tidak makan nasi.
Bukan beras ini ya Pak ya? bukan beras. Iya, iya, iya. Ya nanti kita cari penjelasannya apa. Kalau bukan beras dia makan apa. Iya, iya. Jadi leluhur kami itu ada 3 orang bersaudara kembar, Raja Sangiang, Raja Sangen, Raja Bunu. Nah Raja Bunu ini yang menjadi leluhur, 2 orang saudara kembarnya tinggal di alam atas, 1 orang Raja Bunu ini yang tinggal di dunia Di diturunkan dunia, di menjadi, bumi ini. ya itu yang menjadi apa ya, menurunkan kami orang Dayak yang sekarang ini. Manusia Dayak ya Pak. Nah yang menarik adalah leluhur kami yang Raja Bunu ini badannya kurus kerempeng, apa, kurus kering gitu dibandingkan 2 saudara kembar yang lain. Oke. Lemah dan disuruh makan makanan mereka pada waktu itu dia nggak mau. Nah sampai akhirnya lalu diupayakanlah untuk menghadirkan tanaman khusus untuk dia, makanan khusus. Makanya dihadirkanlah yang namanya padi. Lalu menjadi beras. Ya. Jadi dari cerita dari sastra suci itu kelihatan bahwa pada awal mulanya makanan pokok orang Dayak Ngaju itu bukanlah padi atau beras. Beras itu baru muncul belakangan. Oke. Dan kalau saya membaca beberapa temuan arkeologi, misalnya dari Tom Harrison di Gua Niah di Sarawak, itu kan memperlihatkan manusia-manusia Goa yang ada di Sarawak di utara Kalimantan itu, mereka tidak ada benih padi, mereka memakan apa ya, biji-bijian, Biji-bijian. Ya. memakan Sorghum ya Pak sorghum semacam itu. Belum didapat benih padi pada zaman itu. ya. Oke. Tapi kan berbanding lurus dengan sastra suci atau cerita sejarah asal usul berdasarkan sastra suci itu. Dan sampai sekarang kita masih bisa melihat ada kelompok-kelompok Dayak yang memang ya tidak tergantung dengan padi. Mereka makan umbi-umbian, makan sayur-sayuran hutan, orang-orang Punan misalnya. Oke. Bahkan di hulu Sungai Sembakung ada suku Dayak Agabak yang makanannya itu singkong. Oke. Itu sebenarnya pengganti dari keladi, pengganti dari umbi-umbian. Dulu pada awal mulanya bukan singkong, tapi kemudian singkong kan datang belakangan seiring dengan datangnya Portugis yang dibawa dari Arizona. Itu bukan endemik Kalimantan, mereka menanam itu. Tapi dulu nenek moyangnya semua makan umbi-umbian. Nah itu masih kelihatan ya. Nah Artinya beragam sekali sebenarnya makanan pokoknya orang Dayak. sangat beragam, jadi tidak seragam. Dulu macam-macam sebenarnya, tidak hanya ya kalau saya mendaftarnya ya, itu ada talas, ada ubi rambat, ada ubi rambat, gadung itu apa ya gadung? Kalau hambiye itu Gembili gadung ya. Gembili. Ada juga dari sagu, mereka juga makan sagu. Itu, ya. Itu makanan-makanan awal. Ya. Dan jadi padi itu baru diintrodusir mungkin pada masa-masa kalau kita memakai Proto-Malay, Deutero-Malay ya. Teori itu mungkin dia baru datang di Deutero-Malay. Kalau dalam sastra suci itu kan benih padinya diturunkan dengan gong, dengan apa begitu kan. Iya. Dari India kalau itu ya Pak ya. Ya, ada beberapa teori mengenai jenis Banyak padi. teorinya. Ada dari India, ada dari Mekong. Nah berkaitan dengan pertanyaan Edo tadi, kita harus melihat bahwa yang namanya lumbung pangan untuk orang di Kalimantan pada mulanya itu ya lumbung pangan tradisional itu. Ladangnya itu. Ladang. Nah, lalu kemudian ketika bertemu dengan petani-petani Banjar dari hulu sungai pada akhir abad 19, mereka baru belajar mengenai yang namanya tanam pasang surut itu. Ya jadi pada mulanya semua ladang. Baik ladang di tanah kering maupun ladang rawa ya. Ya sampai sekarang ladang rawa itu dipraktikkan di Katingan di mana-mana, yaitu daerah rawa, lalu ditebas, lalu dibakar, lalu ditanam padi air. Oke. Nah, mereka mengenal secara spesifik bertanam di daerah pasang surut itu mereka belajar dari orang-orang Banjar, petani dari hulu sungai. Iya. Dan itu awalnya itu mirip sawah dong Pak, kan padi rawa sudah itu. mulai dia, sudah mulai belajar. Itu mulainya dari daerah Pelingkau yang sekarang jadi Dadahub, jadi apa? Jadi apa itu ya sekarang? Lamunti ya di situ ya. Lamunti, Dadahub, sekitar itu ya. Jadi orang Dayak pertama kali belajar bersawah itu di situ. Dulu itu berladang aja. Makanya dulu seringkali mereka bisa kelaparan ya dari hulu lalu turun ke arah muara sini, atau dari muara kalau kelaparan dia ke hulu ketika lumbung padinya yang tradisional itu gagal. Nah baru kemudian diintrodusir itu mereka mengenal yang namanya
padi pasang surut, Padi kemudian pasang surut, transmigrasi masuk, ya Hmm, mereka mengenal yang namanya intensifikasi apa sawah ya. bersawah Iya, dengan iya. cara-cara yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali, Pulau Oke. Jawa terutama karena Hmm. transmigrasi. Jadi kalau culture shock sebenarnya enggak juga ya Pak ya, karena mereka mengenal itu udah lama gitu. Nanti kita lihat di mana Di mana lo di ininya? mana letak ininya ya, karena Mm-mm. orang tua saya itu, saya dari kecil ini petani padi, Ah, orang ah, tua ah. saya itu petani padi pasang surut. Pasang surut, oke. Nah, jadi culture shock itu di mana? Mm-mm. Culture shocknya itu adalah ketika eh, ketika kalau di daerah hulu sini ya, karena kita harus membagi gini, Kalimantan ini harus dilihat tidak bisa dipandang seragam, Iya, iya. Bang Edo. Jadi Iya. dia kalau ibaratkan sungai kan mengalir dari utara ke selatan, Mm-mm. itu ada daerah pasang surut, ada daerah yang sama sekali pasang tidak bisa masuk. Oke. Nah, di daerah yang hulu ini itu adalah Mm-mm. bisa tanah mineral, bisa tanah gambut tipis, dan itu biasanya perladangan. Nah, daerah hilir, daerah pasang surut itu baru mulai ada padi. Oke. Nah, lalu kultural shocknya itu di mana sebenarnya? Oke. Kultural shocknya adalah ketika itu diorganisir apa ya? Itu diorganisir oleh negara, oleh pemerintah, Ah, dan dilakukan dalam rangka menertibkan, mengumpulkan orang-orang Dayak supaya apa ya, tidak liar. Dan Oke. itu sudah dimulai dari akhir abad ini 20, akhir abad 19. Pemerintah Belanda sudah mengintrodusir, sejak kolonial ya Pak ya? sudah saya membaca tulisan misionaris itu ada Oke. ada satu misionar namanya Brahes, dia tinggal di Pangkoh. Aha. Dia marah-marah dengan penduduk Pangkoh. Kenapa? Karena mereka semakin membuat ladang itu jauh dari kampung. Mm-mm. Karena jauh dari kampung, mereka hari Minggu tidak bisa kebaktian di gereja, Oh, anak-anak iya, tidak iya, bisa iya. sekolah. Jadi Iya, iya. dari zaman itu 18 Bener, logis. 1898 ibu ini di Pangkoh itu. Oke, Sampai oke. sekarang ini. Jadi Mm-mm. waktu itu dia marah karena penduduk itu semakin jauh membuat ini dari kampung. Ini Kampung. gilir balik kan ya Pak ya? Ya tidak juga, Kembali mereka lagi. mengejar tanah yang subur. Nah, Oh, tanah oke. itu menurun, Iya, iya. sumber Sumber air. air. Jadi itu sudah apa ya? Kita dari abad itu kan bukunya ditulis 1898. 98. Yang Oke. belum kasih ya, sorry. Nah, Gampang, itu Pak, itu. jadi maksud saya itu gambaran bahwa pada waktu itu orang-orang di daerah hilir itu juga mengalami apa ya? Bergilir balik, berpindah. Oke. Belum mulai bersawah. Nah, pada waktu itu dan catatan misionaris itu membandingkan, nggak bisakah kalian ini melihat kepada petani di Bali, petani di Jawa, bahkan disebut petani di Siam, di Bangkok. Bayangkan 1898 disuruh berpikir. Ya, tapi karena dia misionaris kan kepentingannya kita tahu lah. Iya, iya, supaya iya. orang Iya. hadir di gereja. Hadir di ibadah, iya, iya. Nah, tapi mereka memang bagian dari program pemerintah untuk membudayakan, mensipilais orang-orang Dayak yang berpindah-pindah ini. Oke. Jadi menjinakkan, menertibkan supaya berkumpul. Instruksinya ladangnya udah di situ aja gitu. Maunya mereka Oke. sampai misalnya mereka memperkenalkan cara bercocok tanam kelapa. Jadi mereka ingin mengalihkan pola berladang, berpindah-pindah dan mengumpul hasil hutan itu ke bercocok tanam yang lain. Misalnya bertanam kelapa itu daerah Oke. Pangkoh abad-abad 20 awal itu terkenal, sampai sekarang masih ada sisanya yang terkenal dengan bahaur itu mengintrodusirnya adalah para misionaris. Oke. Nah, lalu kemudian diperkenalkan lagi bercocok tanam budidaya rotan Oke. atau rotan hutan supaya mereka maksudnya jangan jauh-jauh. Oke, oke. Nah, oke. ketika ditertibkan, ketika mulai dipaksa mengumpul di satu area, itu tentu saja berbeda ya kulturnya ya. Ini budaya yang mungkin bisa terbangun dengan bagus di Bali dengan sistem sawah yang ini, atau di Jawa atau di Siam, tiba-tiba diintrodusir oleh negara. Itu kan ada ordonya. Ada ordonansi nomor berapa zaman kolonial itu, dan waktu itu tangan pemerintah itu kan pendek menjangkau orang Dayak, dia memakai misionaris Betul. untuk memperkenalkan itu. Nah, itu perkenalan pertama
bukan melewati lahan 1 juta hektar orang Dayak itu. Jadi mereka merasa ditertibkan, merasa dipaksa, Dibatasi ya. dibatasi, merasa kebebasannya diinikan, diperkenalkan dengan agama baru, diperkenalkan dengan tata tertib baru. Cultural shocknya di situ. Oke. Dan kalau kita tarik ke konteks sekarang, Sama juga. sama dibatasi juga. Karena mungkin gini ya, kalau kalau sepanjang dalam liputan 10 hari aku di beberapa desa kemarin itu yang terkait robohnya lumbung pangan Dayak itu Pak, kita ngelihat betapa kayaknya ladang orang Dayak. Mereka nanam nggak hanya padi gitu ya Pak ya. Ya. Di situ ada ketannya, di situ ada berbagai macam sayurannya, ada jagungnya. Bahkan beberapa punya kolamnya di sana gitu. Jadi lengkap tuh kalau dari sisi makanan udah sempurna. Nutrisinya cukup, proteinnya juga cukup gitu Pak. Nah, ketika itu menjadi satu jenis atau satu komoditas itu pasti ya apalah kira-kira dampaknya gitu Pak, implikasinya gitu. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Iya, Ya memang makanya mereka lebih senang bukan tinggal di kampung-kampung pada zaman dulu itu. Mereka lebih senang mendekatkan diri mereka ke lumbung pangan mereka. Jadi jangan jauh dari Jadi yang namanya ladang atau sawah mereka yang biasanya di hulu-hulu sungai dan jauh dari kampung. Kampung itu nanti tunggu ada pesta kematian, pesta perkawinan, acara itu baru. Tapi mereka lebih suka berbulan-bulan di kampung. Mereka mendekatkan diri dengan sumber pangan yang beragam tadi. Nah, tapi kemudian muncul gangguan secara kultural adalah ketika mereka memerlukan uang cash. Karena mereka mulai berkenalan dengan namanya kebutuhan-kebutuhan tambahan, misalnya rokok, gula, kopi, bawang, yang tidak bisa, terutama garam. Micin. Micin mungkin nggak jadi masalah. Belum. Ini. Garam, rokok. Aku ini Bu, micin Bu. Nah, yang gitu-gitu tembakau ya, dan Iya. baju, pakaian itu kan diperkenalkan. Nah, pada waktu itu karena itu kan hanya bisa ditukarkan dengan uang. Dan pada waktu itu mereka terganggu ekonomi mereka karena mereka tidak punya uang cash, akhirnya menjual menjual hasil padinya. Nah, pedagang-pedagang kan rata-rata kan dari Banjarmasin. Nggak mungkin dong mereka membawa singkong, daun pepaya, itu nggak mungkin. Yang bisa mereka bawa adalah padi. Nah, jadi mereka mengalami kegoncangan itu dan akhirnya tambah miskin adalah karena proses monetisasi. Mereka menukarkan barang mereka, dan itu kan perdagangan yang tidak adil sebenarnya. Ya, misalnya hanya membeli satu barang ditukarkan dengan berapa gantang padi. Yang tidak seimbang. Nah, jadi hal yang tadinya ideal di sini dan itu cukup untuk kehidupan mereka, ketika bertemu dengan dunia luar itu juga sudah nggak cukup lagi. Nah, lalu dari situ muncul lagi pekerjaan tambahan supaya bisa mereka mendapat uang cash dengan cepat. Misalnya memungut hasil hutan. Kemudian memungut hasil hutan itu kan rotan. Lalu muncul karet. Jadi karet menambah. Jadi padi tidak dijual tapi karet yang dijual, rotan yang dijual. Atau mereka mencari kayu ulin, mencari gaharu, mencari damar, kemudian mencari emas untuk mendapat. Persis dong Pak kayak sekarang ini kondisinya juga begitu kan Pak. Tapi terutama kalau yang aku lihat ya Bu, sejak adanya larangan membakar dulu itu juga ada banyak perubahan juga di kampung-kampung gitu. Banyak kemudian bapak-bapak yang dia pergi meninggalkan kampungnya untuk mencari alternatif pekerjaan di luar gitu. Nah, itu selanjutnya lagi itu bergerak lagi itulah. Mereka berkenal dengan pasar artinya. Itu merubah pasar, mereka. Nah, lalu mereka berkenalan lagi dengan yang namanya negara. Negara kan mulai dari negara kolonial ya. Lalu negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia ini kan dengan ruang yang sekarang di mana mulai diperkenalkan mengenai arti ekologi, lingkungan hidup, apa artinya isu rumah kaca, pemanasan global dan segala macam. Itu makanya akhirnya muncul pelarangan berladang berpindah itu. Nah, pelarangan ladang berpindah, pelarangan membakar itu membuat mereka ya kehilangan lumbung pangan mereka. Jadi lumbung pangan tradisional itu menyusut, mengecil
ya hampir tidak ada. Mhm. Kita bisa melihat ya praktek itu sudah tidak ada sampai pertengahan Sungai Kahayan udah nggak ada. Itu masih Kahayan rata-rata udah hilang. sudah habis. Habis. Karena larangan Dan itu pasti diikuti oleh hilangnya benih-benih lokal juga. Ya, itu diikuti dengan hilangnya benih lokal dan mereka terpaksa berjuang dengan mencari pekerjaan lain. Oke. Dan akhirnya ya mereka tidak punya lumbung pangan lagi. Lumbung pangan mereka adalah yaitu beli sana, beli sini gitu. Nah, apa pertanyaannya nih Pak, kalau boleh aku langsung Ya, jam to food estate, jam to food estate. Apakah food estate bisa menggantikan itu Pak? Aku kalau boleh cerita, pada saat aku liputan di Pilang, contohnya di sana lahan ekstensifikasi udah dimulai ya Bu, bahkan beberapa udah ada yang mulai tanam. Mereka senang Bu, senang ketika ladangnya diubah menjadi sawah. Kenapa? Karena inilah mungkin jawaban akhirnya kami bisa balik lagi ke ladang gitu ya. Entah gimana, entah mungkin caranya berbeda, tapi itu kayak menjawab kerinduan mereka untuk berladang Pak. Tapi perbedaannya Bu, kalau pada saat masih jadi ladang mereka udah tahu hasilnya, mereka bisa prediksi, saya kira-kira bisa dapat segini. Nah ketika masuk food estate ini, lahan ekstensifikasi ini, mereka sama sekali nggak tahu. Mereka sama sekali ketika ditanya gimana Pak ini nanti kira-kira panennya kapan, terus Bapak bisa menghasilkan berapa, itu mereka benar-benar nggak bisa memprediksi gitu Pak. Nah kalau Pak Marco ngelihatnya gimana? ya ini kan begini. Tadi kan Ibu Sunarti bercerita tuh bahwa di Belantisiam orang sudah bisa 2,5 tahun ya Bu ya. 2,5 kali panennya. Nah orang Dayak nggak bisa. Dia setahun sekali. Dia setahun sekali dan dia akan datang pada ritme tertentu karena mereka sudah terpola ya. Dan itu merubah struktur berpikir itu satu generasi. Itu 25 tahun. 25 tahun. Petani Dayak yang biasa dengan rotasi itu kan rotasi tahun Dayak itu kan dari Mei ke Mei ya. Makanya ada naik dango, mengenta, gawai, itu kan gitu. Ya, itu tahun barunya orang Dayak. Orang Dayak itu adalah ketika panen, betul. Sekarang ini berarti ada rentang tahun 12 tahun itu diketeng dipaksa menjadi 2 atau 3 kali. Itu apa kosmologi mereka mungkin gegap di situ betul. Lalu kemudian pola kerjanya pun pola kerja mereka pun akan apa ya? Akan apa? Pola kerja mereka pun akan dipaksa intensif. Iya, berubah lah. Berubah. Pasti. Mereka akan dikomando. Kalau dulu kan menunggu nih, menunggu tinggi padi 5 tabur tunggal 5 bulan. 5 bulan. Nah, ini dipaksa bisa 3,5 atau 4 bulan, 3 ini. Dan itu dalam tahun ke tahun. Dan 111 hari. Dan itu pasti merombak semua struktur. Betul. Dan itu akan membuat kalau mereka, maaf kata, ini bukan rasis apa ya. Kalau mereka masih beragama keharingan, itu mereka sulit mengadakan upacara-upacara ritual keagamaan mereka. Itu mesti beragama Islam atau Kristen yang kompak agamanya, yang ring. Nanti pesta gawai 3 kali berarti. Kalau mereka ini karena ada penelitian di Hulu Katingan itu Bu, ada proses orang keharingan itu convert, pindah agama ke Kristen. Alasannya sederhana. Dulu ketika kami masih berladang, kami bisa gotong royong. Ketika berladang masih bisa gotong royong. Jadi kalau ada upacara tiwah masih mahal biayanya. Kami bisa saling kumpul uang. Jadi berapa kakak 40 orang bisa ditangani tiwah. Nah, lalu kemudian terjadi peralihan pola kerja. Nah, sekarang sebagian mereka sudah mulai menyedot emas. Dan akhirnya pesta tiwah yang tadinya komunal itu menjadi individual karena orang sudah semakin banyak duit. Nah, tapi tidak semua orang yang yang menyedot emas. Ada orang-orang yang masih berladang, akhirnya mereka ini tidak bisa lagi menyelenggarakan pesta tiwah. Itu hasil penelitian orang BRIN, orang LIPI, bukan saya. Dan akhirnya yang sisanya ini, udahlah kami nggak sanggup lagi membiayai ini. Jadi bagi saya begini, ketika ini tidak hanya menyangkut agama, itu kan struktur dasar ya dari kebudayaan, termasuk spiritual yang menginta pesta tahun baru itu kan struktur dasar. Itu akan berubah dengan ini. Berubah. Karena kalau dia panen 2 tahun, apalagi 2,5 tahun,
2,5 kali. Dan itu 2,5 kali itu Dalam luar 1 tahun. biasa. Dia akan berubah. Ada banyak hal yang berubah gitu ya Pak. Pasti. Oke. Pasti, itu pasti. Menarik ini, menarik Pak. Tapi kita bisa sambil ini silakan sambil minum dulu Bu, Pak Fatur, karena supaya lebih tenang. Ini kan intensnya kayaknya makin ngobrolnya makin intens, makin hangat gitu Pak, makin panas. Biar adem gitu. Nah iya harus Pak. Itu diomongan aja Bu, gitu Bu, diomongan. Nah Pak, siap. Aku kembali ke Pak Fatur nih Pak. Pak Marco udah ngejelasin bahwa culture shock atau adanya gagap budaya itu udah terjadi sebenarnya juga udah lama gitu. Yang kemudian ini juga terulang kembali gitu ya. Nah, ini kalau itu sejarah itu. Kalau kita ngomong lagi soal sejarah nih Pak Fatur, apakah dulu pada saat XPLG datang itu juga seperti ini gitu Pak? Program dilihat dari berbagai macam sisi termasuk dari perencanaannya gitu zaman itu gitu Pak. Kalau Pak Fatur ngeliatnya gimana dan apakah akan berdampak atau berimplikasi yang sama? Kalau kita lihat kan ada beberapa hal yang teknisnya mungkin sama ya Pak ya. Terutama di lahan ekstensifikasi. Kalau dulu intensifikasi nggak ada kan, dulu baru dibuka gitu ya Pak ya. Lalu kemudian dampaknya kita tahu 5 blok ini jadi sumber kebakaran kemudian di kemudian hari di tahun-tahun berikutnya. Nah kalau Pak Fatur ngelihatnya food estate yang sekarang tuh jika kita bandingkan dengan PLG itu gimana Pak? Ya sebetulnya hampir terulang ya ketika kemudian kita ngomong seakan-akan angka 30.000 mau di-upgrade jadi 165.000. Iya. Dari mana tenaga kerjanya? Kita mohon maaf aja bicara transmigrasi. Mungkin saya mau tanya ke Ibu Sunarti, tenaga kerja yang diharapkan itu kan tenaga kerja yang persis seperti orang lagi siang itu kan. Ya kira-kira yang bisa seperti itu. Iya. Iya. Menarik ya. Gimana Pak? Iya jadi seperti itu. Jadi sekarang ini kan seakan-akan ya tadi memang awalnya seharusnya kan prosesnya itu kalau kemudian kita tahu 30.000 dulu enak. Sehingga yang 165.000 kan support itu. Iya. Seakan-akan kok kesannya kok akan di-upgrade sampai 165.000 itu tenaga kerjanya dari mana itu. Dan kita tahulah bicara transmigrasi kayak apa. Lagi-lagi akan terjadi hal-hal yang seperti dulu juga kan ya. Itu yang kemungkinan itu. Termasuk juga ya mohon maaf ya, saya dari Jawa, lagunya cangkul-cangkul yang dalam. Padahal cangkul gambut dalam-dalam tambah rusak gitu. Gila itu. Itu juga yang betul. masalah gitu loh. Lalu kemudian proses-proses tadi tuh yang dampaknya mungkin kita sudah berhenti. Udahlah ada angka yang memang utamanya pertanian itu. Yang intensifikasi itu. Kita nggak ngomong bahwa justru kita harus mengoreksi yang 165.000 karena konteksnya adalah support ya. Dia kan konteksnya kan DI, bukan luas sawah itu. Apakah memang untuk 30.000 itu perlu itu enggak gitu loh. Nah, itu yang mungkin perlu agar tidak terjadi hal yang tadi mengulangi gegar budaya terulang lagi seperti itu. Dan bencana juga tentunya Pak. Oh pasti. Tadi udah sebutin ya tentang kebakaran ya pastilah sangat rentan sekali dan kita tahu yang hanya madamin di gambut kan hanya hujan. Ya itu. Iya kalau udah itu betapa sulitnya itu. Iya hanya. Betul. Susah sekali seperti itu. Helikopter semua udah. Iya. Indikasi cuaca udah pernah, tapi hujan yang paling ampuh. Hal yang juga agak ini ya, yang kemudian urusan pemberdayaan masyarakat itu untuk sektor kehutanan itu masih di kehutanan, Pak. Jadi kalau kemudian kita tahulah di KLHK masih ada Dirjen PSKL yang urus PS. Dan itu berhenti sampai provinsi aja, karena kehutanan kan di provinsi aja. Iya, di provinsi. Kabupaten nggak ada. Dan kita tahu kan problemnya PS kan justru tidak ada keterlibatan itu. Iya. Termasuk merembet katakanlah yang di BLG rame kan tentang BRG. Ya. BRG ada deputi sendiri Pak, deputi pemberdayaan masyarakat. Iya, itu ketika itu menciptakan revitalisasi ekonomi ya. Iya, dia juga uangnya bukan kemudian didelegasikan atau pakai dana transfer seperti apa, nggak ada itu. Tapi pendekatannya kan program.
Iya, jadi tetap aja daerah itu jadi objek seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu termasuk katakanlah ngomongin kebakaran, mohon maaf aja. Ya mereka bikin aja MPA. MPA ya itu terjun payung itu, bukan kenapa bukan kelompok tani. Iya, 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 iya. Aturan tentang PLTB itu ada di Kementan. Iya, iya. Kehutanan nggak punya itu. Oh, Iya, iya. dan kalau kita hitung-hitung luas kebakaran, banyak di kawasan hutan itu loh. Betul. Cuman ya tadi maaf aja, gerakan-gerakannya kan selalu aja di belakang api. Iya, itu. Nah itu, mestinya itu jadi vokal point, kemudian iya, oke iya. lah, bahwa pemerintah itu bikin katakanlah kayak dalam konteks yang kayak Kalteng sangat luas wilayah kawasan hutannya, itu pakai transfer lah insentif ya. Misalnya kalau ada kabupaten yang memang program untuk pencegahannya ada, terus kemudian untuk pertanian seperti itu, kasih insentif seperti itu. Mungkin akan lebih itu. Ada desa-desa yang kemudian juga survive dengan kelompok tani yang bisa mencegah itu kan juga. Iya. Sekarang kan tidak. Jadi sementara kegiatan-kegiatan yang kemudian model seperti itu juga dari atas. Iya, Ini iya. yang kemudian terjadi itu loh. Iya, Hal-hal Pak. yang kemudian belakangan juga ini yang kemarin juga sering muncul tentang pergub kita. Pergub kita kan sekarang hanya ngomongin lahan. Pergub yang mana ini? Pergub Pak? yang kebakaran. Oh, 2020. nomor 1 tahun 2020 ya, ya. Pengendalian Iya. kebakaran. Dia tidak ngomongin di hutannya, dulu kan ngomongin itu. Iya, iya, iya. Dan itu kan juga ya mohon maaf sosialisasinya juga kurang Belum, dan lain-lain. belum. Dan saya pikir juga akan jadi problem. Iya. Dan tentu saja kalau kemudian yang terjadi masalah tanah kita nggak selesai, Iya, ketika terjadi katakanlah itu terjadi di kawasan hutan, ya Iya. problemnya di situ bukan masalah bakarnya. Bahkan dalam beberapa katakanlah tadi ada isu-isu tentang perubahan iklim apa, saya agak melihat, saya nggak tahu ya, mungkin agak nakal juga pikiran saya. Kalau kita baca pergub itu, yang dibolehkan bakar itu di musim hujan. Iya, iya, iya. Iya, bukan di kemarau itu. Nah, dan bukan di lahan gambut dan harus masyarakat iya, Iya. di lahan mineral. Iya. Nah ini mungkin Pak Marco bisa jelasin nih. Heeh. Kenapa kok tidak justru jadi insentif di mineral yang mayoritas juga masyarakat daya di sana itu, dan itu dilakukan di siang hari. Dan itu kan kebakaran sempurna. Iya, 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 kebakaran sempurna. Nah di aturan kita malah membakar itu maaf aja metafora manusia. Jadi boleh membakar pada pagi hari seakan-akan api baru bangun tidur, Iya, 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 iya. atau sore hari ketika api mau tidur. Mau tidur, iya, Jadi iya. dilawan mudah gitu loh. Iya, 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 iya. Kenapa nggak kita justru siang hari lah, kita memang manusia, siang hari masih melek, masih gotong royong, tengah hari itu terik ya, di mineral ya. Justru masih mungkin itu. Justru justru lebih memungkinkan seperti itu ketimbang katakanlah ya mohon maaf boleh membakar musim hujan, bunuh diri itu. Iya, iya. Ya kalau musim hujan kan ya kita bakar sampah basah itu kan justru asap itu yang itu yang ya beberapa hal yang saya pikir ya tadi akan kembali ke geger budaya itu, beberapa hal yang bisa terjadi kayak gitu, mengulangi kayak gitu. Gimana Pak, kalau Pak Fatur ngelihatnya kita saat ini mengantisipasi implikasi-implikasi itu Pak? Atau yang paling dekat aja dulu karhutlah gitu lah Pak. Oke. Ya oke. Khususnya di lahan ekstensifikasi nih ya Pak ya yang baru dibuka. Saya akan terusin dari ini. Jadi belakangan itu dari Bappenas mengeluarkan rencana induk tentang food estate untuk PLG. Ya saya tahu itu sudah dipublish dan kalau kita baca itu basisnya luas KLHS itu yang 703.000. Terus kemudian mungkin ke depan Kalimantan Tengah bukan dengan seperti itu, bukan kita melarang pertumbuhan. Cobalah mungkin kita mulai berpikiran tentang pemerataan. Kalau Kalteng berpikir pertumbuhan, ya akan tetap di APLG terus itu. Karena PLG itu memang seperti plaza yang APL-nya paling luas. Kalau lihat yang lain kan ya itu. Nah, di pertanian aturannya cukup lengkap. Jadi bagaimana ada perencanaan untuk kawasan pertanian. Lalu kemudian ada Kementan juga untuk korporasi. Nah itu yang saya pikir bagaimana Palangkaraya dengan luas 15 juta ini, kemudian penduduknya hanya 2,7 juta, kalau ngomong pertumbuhan dengan cara seperti di wilayah yang rentan ya, sangat marginal itu agak-agak susah. Agak susah, saya yakin juga biayanya akan cukup mahal. Ya.
Katakanlah yang angka dari yang 30 ribuan Bu ya, yang dari BPS kan bilang juga kan luas panennya turun, produksi padi, produksi beras juga turun. Meskipun itu juga terjadi di Kalsel. Cuman kalau kemudian lihat di Kapuas yang 20 ribu itu turun semua tiga-tiganya, yang di Pulang Pisau naik di luas panen. Tapi itu turun dan saya pikir itu ya bagian-bagian itu yang saya pikir kayaknya sih sudah pada titik-titik yang sudah apa ya akan udah apa ya mungkin ke sananya biayanya akan lebih mahal. Kecuali kemudian kita pilihan katakanlah Pemda bagaimana sih kita ngomongin tentang pemerataan itu. Ada simpul-simpul industri pengolahan yang di satu kawasan, aturannya juga ada gitu loh. Dan kemudian ya tadi itu masih cukup waktunya Pak untuk membuat perencanaan yang seperti itu kalau masih mungkin. Masih mungkin. Aturannya ada, Pak. Okay. Jadi aturannya ada, di Permentan ada, bahkan di perdesaan ada. Jadi di perdesaan itu ada penataan ruang kawasan perdesaan. Itu memungkinkan sekali. Terus kemudian modelnya malah lebih masuk akal daripada ngomongin katakanlah model-model penanggulangan yang dilakukan dari atas ya. Jadi rumus sederhananya kan resiko itu sama dengan bahaya kali kerentanan dibagi kapasitas. Justru kalau kita bisa mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas, itu akan mengurangi risiko. Daripada model sekarang ini kita belakang di risiko. Kerja-kerjanya di belakang api. Seriusnya di resikonya. Lah ya itu, kita sekarang kan konsentrasi di situ. Kita hitung-hitungan aja lah, sewa helikopter 1 jam 50-an juta itu. Baru kayak tadi. Nah ini yang kemudian ya tadi hubungannya di aturan itu kok pemberdayaan masyarakat kewenangannya di Jakarta, berhenti di provinsi. Coba katakanlah yang tadi, yang pertanian tadi itu, yang basis instruksinya sudah, kasihlah insentif lah, model insentif bagaimana itu, bergeraknya ngomong tadi, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Mudahnya juga mudah kan, kalau kebakaran kan segitiga api itu. Oksigen, panas, sama bahan bakaran. Yang bisa kita intervensi kan bahan bakaran. Kalau bahan bakaran, kalau kita bisa olah jadi bahan baku yang punya nilai ekonomi, sudah mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas itu. Dan itu, ya, Pak, ya, iya, dalam konteks betul, ya, yang diurus sekarang. Ya betul. Jadi saya pikir akan lebih itu. Cuman ya tadi itu, ini memang resiko yang kawasan hutannya masih luas, persoalan tanah juga belum selesai, dan mohon maaf aja, kita kan mestinya juga curiga ya ketika ada hotspot masuk kawasan lindung, hutan lindung atau hutan konservasi. Selama ini kan muncul hanya angka aja, mestinya muncul itu kan mesti persoalannya ada belakang itu kan. Ya harusnya ditanya itu, bukan kok bisa gitu. Ya kok bisa gitu loh. Menarik nih Pak. Aku ke Bu Sunati nih Pak. Kalau bicara soal gambut dan lahan ekstensifikasi Bu, sejauh mana pemerintah kita udah mengantisipasi itu Bu ke lahan-lahan yang dibuka ini tidak berimplikasi seperti PLG gitu Bu. Apakah memang sudah dipastikan lahan itu bukan gambut yang dalam atau ada antisipasi upaya? Kalau kami di pertanian itu ada yang namanya lahan pangan berkelanjutan. Nah ini harus diperdakan. Dari masing-masing kabupaten menentukan nanti akan dikembangkan lahan pangan berkelanjutan itu di mananya. Nah nanti provinsi yang akan menguatkan perda-perda dari kabupaten ini. Nah tadi terkait dengan Perda LP2B ini tentunya sudah masuk guidance mana yang bisa dimasukkan sebagai lahan pertanian. Tentunya persyaratan lahan gambutnya kedalaman sekian itu ada persyaratannya. Kalau di kami. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Fatur tadi benar sekali, yang apabila yang teriak-teriak tidak boleh bakar hutan, kita tidak bisa makan, itu sebenarnya salah. Karena di pertanian sendiri itu lahannya sudah jelas-jelas di APL bukan di lahan hutan. Karena kalau non APL tidak bisa menerima bantuan, baik itu pupuk, saprodi dan lain sebagainya. Itu aturannya sudah jelas di kami. Nah, terkait dengan
PATB untuk lahan baru itu juga sudah jelas dan saat ini kita berbasis poligon. Jadi kita tidak bisa neko-neko gitu ya. Mungkin dulu masih bisa katakanlah extend ini. Membuka lahan sekian, laporannya sudah selesai 16.000 katakan. Tapi sekarang tidak bisa macam-macam. Kita ukur dengan poligon. Ada galengan itu dipotong bukan masuk lahan, ada gubuk itu juga ada sungai itu dikurangi Pak. Nah ini yang memperkuat kami bahwa pertanian atau petani itu tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya, jadi beberapa kali kami sampaikan isu-isu terkait food estate ini nanti akan membakar hutan, membongkar gambut. Ini kami sangkal demikian karena jelas-jelas di pertanian persyaratannya untuk lahan gambut yang bisa digunakan itu kedalamannya berapa itu ada dan yang jelas status kawasannya pasti APL. Itu. Yang memang ada pemiliknya gitu ya. Ada pemiliknya. Ada yang Iya. Di sana itu di kawasan hutan. Iya. Itu untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Masyarakat ya. Yang mana ini? Iya. Iya, itu yang ini ya TWI baru ya Pak ya. Iya, Salah yang TW satunya. baru itu memang di kawasan hutan Pak. Iya. Dan itu bukan dari Kementerian Pertanian. Dari pertahanan dari ya. Menteri Pertahanan. Nah Ibu kalau menanggapi ini Bu, Pak Marco tadi Bu, Ya. soal Saya sangat gegap budaya gitu. tertarik sekali Pak apa yang Bapak sampaikan tadi, ternyata budaya yang dari Banjar mengintervensi ke kita itu sudah berlaku turun temurun ratusan tahun. Nah, kami saat ini terus terang Pak, tadi disampaikan bahwa hasil dari BPS turun. Nah, gimana enggak ini ya? Karena tidak terikot panen, belum sampai ini masih dari lahan Pak, langsung masuk kapal, langsung pergi ke sebelah. Iya. Ini kan kehilangan. Sebelah nih kemana nih Bu? Kalsel loh, tetangga ya. 1898. Nah, apalagi sudah ratusan tahun kayak gitu ya. Jadi kita memang dilematis. Sekarang dengan kondisi saat ini ya, inflasi Kalimantan Tengah tinggi. Iya. Ini sebenarnya barang-barang itu bukan dari Kalsel loh. Kalsel ini karena kebetulan punya pelabuhan. Jadi barang transit di Kalsel. Semua barang pasti lewat Kalsel dong. Iya. Nah, ini. Jalur distribusinya jauh lebih baik lah Bu. Iya, betul itu. Dan Kalsel sendiri juga inflasinya tinggi juga, tapi lebih tinggi kita memang. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Markus tadi, terkait dengan shock kultur, itu tentunya kalau dulu kan kita peladang ya. Iya. Ladang berpindah apalagi gitu kan. Buka lahan, kita tebar benih, kita tinggal, nanti datang sudah panen. Ini sebenarnya ada Pak, masih sampai sekarang. Masih Itu banyak. terutama di daerah-daerah Anjir, terus Kapuas Timur. Iya. Kalau yang di lokasi food estate ya Pak ya, Anjir, Kapuas Timur, terus sebagian di Taman Catur, itu masih Pak. Jadi kami punya istilah Pak, padi assalamualaikum. Oh gitu, itu gimana tuh Bu? Menarik itu. Pertama datang ya langsung menebar benih, nanti ditinggal, datang lagi assalamualaikum mau panen gitu loh istilahnya itu. Oke. Ya. Silakan Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini menarik Dia, sekali. tapi membakar Bu di sana? Enggak ya. Enggak, Okay. karena Anjir itu sebagian besar gambut. Gambut. Dan yang ditanam adalah varietas lokal. Nah, itu. Karena lama, jadi dia juga 5 bulan sampai 6 bulan ya. Nanti ada lacakan, ini pokoknya ditebar yang tinggi-tinggi baru dibina. Saya sendiri terus terang waktu awal-awal di Kalimantan Tengah itu sekitar tahun 95 Pak, saya bingung. Orang sini kok nanam padinya seperti itu ya, bibitnya sudah tinggi-tinggi, baru disebar-sebar gitu. Saya belum paham, ternyata memang untuk budidaya yang lokal itu demikian. Nah nanti kalau sudah
dibuat lacakan baru nanti dia bisa berkembang. Oke. Nah, terkait dengan shock kultur tadi tentunya dengan kami di pertanian yang menerapkan modernisasi pertanian, itu pasti masyarakat kita banyak yang masih tadi ya harus satu periode generasi Oh iya, generasi itu tadi ya. itu jalan panjang sekali Iya, itu, Bu. betul. Pertama, dalam cara mengolah lahan kita introduksi dengan alsintan modern. Terus dalam penanaman, pemilihan varietas kita terapkan adalah varietas unggul baru yang umurnya kurang lebih 100 hari. Oke. Sementara budaya yang sudah melekat di dalam jiwa masyarakat kita adalah padi lokal. Jadi setelah nanam dia bisa pergi ke hutan seperti cari kemor, kayu. Bahkan kalau musim kering ke sungai nambang emas. Nah, ini yang menjadi referensi kami ya untuk menghadapi masyarakat-masyarakat yang punya budaya seperti ini. Jadi kami harus telaten mendampingi masyarakat kita untuk budidaya secara yang modern lah ya. Tapi benar sekali kalau harus satu generasi itu memang iya. Tapi mungkin nggak Bu, misalnya di lahan ekstensifikasi itu benih-benih yang digunakan adalah benih-benih lokal nanti Bu. Nah itu dia. Itu masih butuh penelitian lagi. Ya, bukan masalah penelitian. Persoalannya adalah benih yang dianjurkan dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian adalah benih varietas unggul baru yang umurnya hanya karena kita ngejar produksi. Betul. Ini nih. Jadi sebenarnya Bu ya. betul. Jadi kemarin kan di daerah Basarang yang di extend itu kan ditanami lokal. Kami tutup mata aja. Iya. Karena yang penting tertanam. Ya, kita sudah bukakan lahan. Kalau tidak ditanami nanti berubah semak belukar lagi. Akhirnya mereka mau membakar. Jadi kami tutup mata. Iya betul. Lebih baik diolah. Yang penting menanam. Nah, tetap ada hasilnya. Begitu. Ya mungkin kultur, ini menyangkut kultur, ini menarik, saya menyambung Ibu Sunarti, ini nyambung nih, asik nih. Jadi ini masalah apa ya, kalau kita ibaratkan makanan yang food estate tradisional ini slow food. Dia berproses 5 bulan, kemudian ada sela di mana mereka bekerja yang lain, ada yang bekerja yang lain atau menunggu atau dia mengusahakan yang lain. Sedangkan yang diintroduksi yang baru ini fast food, cepat. Nah, gegar budaya yang di situ. Makanya misalnya saya ingat di kampung saya Kuala Kapuas Bu, itu diperkenalkan namanya dulu programnya Simpai Karuhe, mungkin Ibu ingat, padi menanam yang 100 hari. Itu keluhan dari nenek saya, bapak keluarga saya Bu. Katanya sakit pinggang katanya. Kenapa? Karena ini kulturnya tergesa-gesa, cepat. Ritme hidup yang slow itu, yang putarannya ini tiba-tiba hilang. Jadi waktu untuk ini hilang. Jadi mungkin peralihan budaya di situ ya. Ini gerakan cepat industri makanan ya, mesti berapa 100 hari ya, 100 hari. Makanya jadi 2,5 tahun. Tiba-tiba dinaikkan berapa persen tuh, 150%. Wah itu sakit pinggang mereka. Itu kultur. Menarik Pak, tapi ini kalau bicara soal penyeragaman pangan ya, implikasi dan dampaknya kan pasti akan berbeda gitu. Nah ini dia yang mungkin yang bagian poin saya ya adalah bagaimana kita berhati-hati melihat jangan sampai ada pola penyeragaman. Memang memproduksi padi, beras itu makanan oke, tapi jangan sampai masyarakat yang pada mulanya itu punya beragam makanan tiba-tiba harus dibuat tergantung dengan nasi, itu bermasalah dengan ini kesehatan dan segala macam ya. Karena misalnya kita bisa melihat ya, misalnya saya masih bisa berjumpa dengan orang-orang Dayak Agabak di Sungai Sembakung di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Mereka memakan namanya beras atau nasi itu hanya pada saat pesta.
beras atau ya beras atau ini barang mahal itu hanya dipakai pada saat pesta dan itu makanan tambahan. Lalu sehari-harinya mereka makan apa? Makan ubi kayu, makan keladi-keladian, makan dari apa tadi? Sagu. Sagu. Nah, dan itu sangat dekat dengan suasana mereka yang alami, yang hutan. Dan bagi saya itu tidak merusak hutan ya, karena menanam singkong, menanam ubi kayu, kemudian itu tidak memang cocok dengan kultur mereka dengan bertanam padi sawah yang cepat itu begitu. Nah ini masalahnya bagaimana? 30.000 hektar diganti singkong semua Nah ini menarik gini. Kalau saya melihat gini, ini kan kebutuhan industri, bukan kebutuhan pangan, dan pun tanahnya pun itu nggak cocok. Siapapun, saya bertanam singkong tuh di RT Amelo itu geragas. Mana orang Dayak pun ketak. Itu kan sangat miskin. Pasir. Lalu itu kalau pasir masih mending Bu, ini kan cuma gambut tipis kita kupas sedikit langsung tanah liat yang putih. Itu orang-orang sini aja nggak mau menanam. Itu spekulasi nggak bisa ditanam. Tapi mereka mengejar jumlah lahan yang luas tadi, bukan dan menanam singkong pun singkong yang enak itu kan di tanah yang subur. Itu singkong yang babi makan mati Pak. Iya, itu semua keras akarnya doang. Beracun. Iya, beracun. Iya betul. Betul kata Ibu itu kalau di tanah seperti itu akar semua nggak ada umbinya dan itu karena dia tumbuh keluar gitu. Betul. Seperti itulah. Sekaligus juga Saya mungkin, sangat sependapat dengan Pak Marco ya. Untuk kita makan itu tidak harus nasi. Dan sebenarnya kita sudah ada slogan tidak kenyang tidak harus nasi. Jadi sebenarnya kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk tidak makan nasi barang sekali sehari itu salah satunya. Dan tentunya di dalam food estate sendiri Pak tidak murni padi yang dikembangkan di sana. Dia multi komoditi Pak. Jadi konsep food estate yang kita lakukan di Kalimantan Tengah ini terintegrasi dengan horti, ada perkebunan, ada perikanan, ada peternakan. Nah, hortinya ini sendiri Pak tergantung permintaan masyarakat, mau dikembangkan apa di situ. Dan percontohan kami di Jalan Usaha Tani, kanan kiri itu ditanami jeruk siam. Jadi petani pada saat tidak panen padi ada jeruk. Tentunya juga tanaman semusim lainnya seperti cabai, daun bawang, sawi dan lain sebagainya ini kita tanam di sana Pak, tomat, terong. Nah untuk ternak sendiri yang diberikan bantuan adalah itik Pak. Saat ini sudah cukup membantu perekonomian di masyarakat dari itiknya ini. Dan bahkan sudah ada penetasan menjual DOD dari lahan food estate Pak. Kalau untuk dari sisi perkebunan, bantuan yang diberikan adalah kelapa, genjah, nias kuning. Nah ini kan setidaknya 3 atau 4 tahun baru berbuah. Nah kalau jeruk Pak, sekarang kalau Bapak jalan ke Belanti, ke Tahe Baru, jeruknya sudah berbuah lebat Pak. Apalagi yang di lokasi Pak Presiden itu kan di pinggirnya ada tanaman jeruk, itu sudah berbuah lebat sekali. Di pematang. Kebetulan kemarin kami bersama Rektor IPB melihat di sana. Nah tentunya untuk konsumsi Kalimantan Tengah ini Pak, saya sangat setuju dengan adanya diversifikasi pangan. Jadi tidak hanya bergantung pada nasi. Bertabrakan dong Bu itu kalau sama food estate enggak ya? Bukan bertabrakan ya. Ini kan food estate nanti mungkin saya jelaskan khusus karena dia sudah di lahan sawah. Kan nggak mungkin juga nanam komoditas ubi, lain komoditas saya di di sawah. Kalau sana sawah itu ada khusus untuk padi. Nah, harapan kami Pak, nanti di food estate ini pun pada saat-saat musim kering itu kita bisa memanfaatkan dengan tanaman jagung atau tanaman palawija lainnya. Palawija itu kan istilahnya tanaman sela gitu kan ya. Di Jawa pun juga diberlakukan demikian. Bisa kedelai, bisa kacang-kacangan yang lainnya. Nah, untuk yang keseluruhannya tentunya
pangan lokal itu kita tidak kalah Pak, ragamnya banyak sekali. Kebetulan saya juga mantan dari ketahanan pangan, jadi saya harus mempromosikan juga pangan lokal kita ini. Dan kami sudah memberikan ada percontohan baik di kantor maupun di kebun PKK di Temurung Tilung. Kita punya sumber umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat seperti ganyong, garut, terus talas, singkong, gembili, itu ada semua. Dan ada sukun juga, itu juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, kembali lagi kita ke food estate, selain multi komoditi, ke depan itu food estate ini tidak dilepas begitu saja, didampingi sampai dengan pasca panennya. Jadi ada industri perberasan di sana. Korporasi petani Korporasi itu ya? petani. Ya, saat ini yang sudah berjalan korporasi petani ini adalah bisnis untuk perbenihannya. Jadi di antara petani kita ini tidak semuanya ditujukan untuk konsumsi, tapi kita membuat untuk perbenihan. Kenapa perbenihan kita buat di Kalimantan Tengah? Tentunya benih-benih yang dihasilkan dari daerah kita itu sudah lebih cocok dengan iklim yang di sini, dengan agroklimat di sini dan lain sebagainya. Kalau di Jawa kan misalnya dari Sukamandi, belum tentu bisa cocok ditanam di sini. Betul. Nah, itu kami juga punya balai untuk sertifikasi benih tanaman pangan maupun hortikultura. Jadi sebelum benih-benih yang dari penangkar ini bisa disebar, tentunya kita uji lab dulu, kita keluarkan sertifikasinya, baru bisa dijual ke penyedia. Benih-benih yang dimaksud itu benih-benih food estate ini ya Bu ya, dari di dalam kawasan food estate. Ya, ada sebagian kita manfaatkan untuk penangkaran benih. Terutama kemarin yang ada di COE, kalau kita masih ingat Center of Excellence yang 1000 hektar yang di bawah pengawasan Badan Litbang Pertanian, itu kita untuk suplai benih. Jadi yang dijual untuk konsumsi sedikit lebih untuk ke benih. Oh, benih ya, perbenihan. Iya, perbenihan. Oke. Itu udah dijual keluar juga nanti Bu, rencananya Bu? Atau udah mulai? Ini kita setelah benih itu kita hasilkan sertifikasi, nanti akan diokup oleh PT Sangyang Sri. Nah, ini bisa aja kita keluar ke Kalsel kemana. Tapi Tapi untuk gitu. Dari ini Gapoktan Bersama, yang korporasi tadi kan namanya Gapoktan Bersama. Iya, Gapoktan Bersama. Nanti bekerja sama dengan PT Sangyang Sri. Ya. Untuk penjualan benih. Untuk penjualan ya, karena benih itu dalam menu e-katalog. Jadi kita harus bekerja sama dengan. Tapi sebenarnya targetnya pemerintah itu apa Bu? Benih atau berasnya sebenarnya Bu? Dua-duanya. Untuk produksi. Kalau sebenarnya berasnya untuk mengakomodir dalam konteks korporasi petani tadi. Untuk mengakomodir kebutuhan pangan nasional. Kan. Itu tujuan akhirnya. Tapi kami tidak boleh lengah. Kalau kita nggak menyiapkan benih sendiri, harus mengantungkan dari luar, itu belum tentu cocok dengan agroklimat yang ada di kita. Makanya kita juga menyiapkan dari sebagian luasan itu untuk perbenihan gitu. Oke, Bu, ngomong-ngomong soal bantuan Bu, apakah di kayak Belanti Siang, Gadabung itu kalau aku dengar-dengar dari petani emang udah berhenti ya Bu ya, kayak dia pupuk gratis atau benih, mereka sekarang sudah sendiri lah gitu. Jadi yang kawasan food estate masih. Betul. Untuk program food estate ya, mereka mendapat bantuan itu sekali pada awalnya. Di tahun pertama. Di tahun awal dia mendapat program bantuan itu. Jadi olah tanah, saprodi lengkap, Alsintan itu, tapi kalau Alsintan pakai brigade ya, nanti diatur program. Setelahnya diharapkan mandiri. Makanya tadi ada sebagian yang benih kita hasilkan sendiri, tapi tetap harganya tetap mengikuti ini ya, karena kita e-katalog. E-katalog. Iya. Oke. Artinya bantuan itu sekarang bergeser gitu Kak Bu, ke ekstensifikasi atau gimana Bu? Ada masih diintensifikasi, tapi masih tidak pada lokasi yang sama, lokasi yang baru ya. Namun demikian sebenarnya itu memang dari anggaran food estate ya. Iya. Dari anggaran rutin kami tetap bantu.
ada ya. Iya, tetap ada. Dalam bentuk yang sama itu Bu bantuannya Bu. Kayak pupuk. Tidak full kayak seperti dulu ya. waktu food estate. Program food estate itu kan ada saprodinya itu ada herbisida, Iya, iya. dolomit, pupuk NPK lengkap, Iya, ZA gitu ya, pembenah tanah dan lain sebagainya. Kalau di rutin mungkin hanya benih sama pupuk anu aja NPK atau urea gitu. Bu, ini pengamatanku aja Bu di lapangan Bu. Berdasarkan liputan kami di beberapa lokasi ekstensifikasi ya Bu ya. Itu banyak muncul masalah-masalah baru Bu, terutama soal lahan. Ya. Nah, di pembukaan lahan itu ada yang masih ada petani kayak di Desa Pilang dan tetangganya dan juga sekitarnya itu yang masih bingung ini karena kan rata dibuka gitu ya Pak ya. Iya. Jadi batas-batas lahan mereka kan hilang nih. Iya. Hamparan jadinya kan Iya. dalam bentuk hamparan gitu. Iya. Ada juga yang kelompok tani yang sudah disiapkan yang sebenarnya mereka juga nggak punya tanah sebenarnya di lokasi yang sudah dibuka, tapi akan diberikan tanah. Nah kemudian ini jadi memicu ya masalah baru Konflik kalau ya. konflik baru. Nah itu ada nggak Bu kita mengantisipasinya gimana tuh? Tapi sebenarnya ya kalau yang dia nggak punya di situ tiba-tiba ada petani luar itu sebenarnya nggak bisa, kecuali dia sebagai buruh, sebagai pekerja. Dia yang kerja Ya. aja. Karena Oke. di dalam CPCL kami calon petani dan calon lahan lokasinya itu sudah pasti di titik koordinat ini adalah milik Mas Aldo katakanlah. Jadi nggak mungkin Pak Fatur masuk situ, kecuali Pak Fatur mau bekerja untuk Mas Aldo gitu loh. Jadi itu kalau yang konflik itu pasti terjadi, apapun programnya itu pasti. Tapi kita Pasti ada gitu sudah, ya. iya. Tapi dengan adanya konflik tentunya kita membuat kita jadi lebih teliti lagi, detail lagi ke depan seperti apa program ini kita bawa, kita laksanakan gitu. Bu, ini mungkin bukan pertanyaan terakhir Bu, tapi food estate itu akan sampai berapa lama Bu? Maksudnya target apa yang harus dicapai bahwa oke nih, ini udah selesai dan ini udah sukses gitu Bu? Target apa yang kalau dari pemerintah gitu Bu? Tentunya harapan kita selamanya ya. Jalan Sampai terus lah ya. terus nanti nyinggung Pak Fatur nih sampai 165. Enggak, ya ke depan harapan kami kan boleh dong punya hope yang besar gitu kan ya. Nah, tentunya. Tapi Ibu kan tadi udah bilang Bu, 44.000 aja udah kewalahan loh Bu. Nah, Apalagi tentu- 165 tuh. Tentunya kita kembali lagi bahwa sistem pemerintahan kita kan hanya 5 tahun 5 tahun. Nah, ini juga kita tidak bisa mengelak dari itu. Gitu Betul. Ya. Itu jadi harapan kami ya tentunya yang Siapapun lah. pasti saja ya. Setidaknya sampai 2024 itu pasti sampai sana. Sampai ya. Iya. Iya, Dan iya. nanti selanjutnya kita belum tahu. Kita belum tahu gitu. Iya. Oke. Pak Fatur ada mau nambahkan lagi Pak? Ya, mungkin bayangan saya pengalaman ini ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Ini targetnya 165 nih Pak, gimana Pak? Saya bayangan saya 100 tahun Indonesia merdeka ya. Iya. Iya, 2045 ya. Iya, 2045. 2045 itu Demografi, bonus demografi. saya itu kayaknya modal kita memang yang paling dominan untuk Kalteng dengan proses seperti ini bukan kita menafikan pertumbuhan. Oke. Untuk sektor pertanian itu menurut saya Kalteng itu pemerataan menurut saya lebih menarik. Termasuk di situ akan bicara tentang tenaga bahan pangan dan lain-lain memungkinkan itu. Dan oke lah kalau kemudian kita di tingkat nasional ada namanya proyek strategis nasional. Tadi sudah nyebut juga di provinsi itu ada namanya KP2B, kombinasi dari NP2B, Iya. jadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Berkelanjutan. Di provinsi, kemudian di mana? Di kabupaten ada Kabupaten. LP2B. LP2B. Kenapa kita tidak membangun proyek strategis desa sih? Bagaimana desa-desa membangun simpul-simpul ya tadi. Oh, industri skala desa, untuk benar. meratakan itu. Dan Itu kalau betul-betul. 1.300 desa di Kalteng bangun itu, kayaknya kita bisa lebih dari 165.000 itu. Ya, itu. Kayaknya itu di Dadahub salah satu yang jadi contoh waktu Menteri Desa kemarin datang ya Bu ya, sistem pertanian berkelanjutan gitu. Tapi baru satu desa, maksudnya itu jadi
Di A2 jadi Itu contoh. memungkinkan sekali kok model tadi ya, pangan lokal apa memungkinkan di situ. Soalnya mohon maaf aja kita ke ujung-ujung utara maupun ke pelosok, yang di warung isinya super mie juga. Iya. Kita disuguhin roti. Ya itu kalau di situ ada apa ya industri pengolahan yang sederhana yang kemudian itu. Karena Dari desa. jujur aja kalau kemudian katakan di kabupaten kita jaraknya terlalu banyak. Ya industrinya yang kecil aja lah, industri di desa yang memungkinkan gimana sih ya tadi ya untuk kebutuhan domestik utama dulu lah. Oke. Gitu. Oke. Karena kalau kemudian orientasinya semata-mata pertumbuhan ya tadi kita paling ujung-ujungnya akan numpluk di food estate terus apa Iya. yang PLG yang PLG. APL-nya luas akan Betul. numpluk di situ. Betul. Kalau pendekatannya desa mungkin dia akan Akan lebih lebih- merata lah. 14. Lebih ringan kita tugasnya. Nah, Sekarang desa itu dananya luar biasa. Yang ADD banyak yang bisa gunakan dengan membangun infrastruktur jalan. Nah, Iya. sebenarnya dengan adanya program food estate ini, kami justru menggandeng BUMDes. Nah, untuk ya kita belajar jadi entrepreneur lah. Kalau dia tidak bisa, ini setidaknya mengambil gabah-gabah hasil para petani ini nanti melalui BUMDes dipasarkan ke lebih ini, dan saat ini juga Perusda juga harus turun BUMD Oke, kita. BUMD. Nah, itulah yang memperdayakan masyarakat kita gitu ya. Iya, 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 Nah, iya. tentunya selama ini ya terus terang di pemerintahan desa itu anggaran untuk yang seperti kami ini ada. Bahkan kemarin tuh sampai kami pada saat di Dadahub, Kemendes itu membangun saluran cacing. Nah, itu kan ranahnya kami. Jadi kalau Kemendes punya kegiatan membangun saluran cacing, terus kami di mana gitu kan ya. Ini sebagai contoh. Dan dalam pengembangan komoditas lainnya seperti tanaman cabai, terus yang ini ada di dalam ininya kemarin paparan Pak Kemendes, Kemendes itu ya. waktu Iya, lengkap banget ratas tentang inflasi gitu loh. Iya. Jadi saya sangat setuju banget apa yang disampaikan Pak Fatur tadi, apabila kita memberdayakan masyarakat desa ini untuk ikut serta. Ya, petani kita kan juga warga di sana atau sebenarnya gitu loh. Benar-benar. Itu sih. Kita tuh ada evaluasi nggak sih Bu antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa, sehingga mungkin nanti ada nih kayaknya perencanaannya harus diperbaiki nih ke depan soal food estate gitu, itu ada nggak sih Bu? Jadi ini mau terus terang apa mau yang baik-baik ini? Terus terang aja dulu. Terang baru habis terus ya, terang yang terus lain ya. Bu. Jadi food estate yang di Kalimantan Tengah ini terus terang kami sendiri pada awalnya di tahun 2020 tuh maunya apa? Nggak paham. Karena semua input itu dari pusat. Pusat iya. Kita hanya siapkan CPCL, kita Iya, kasih iya, CPCL. Tenaga teknis Iya, lapangan lah ini jadinya, Bu. siapkan, kita siapkan. Terus perjalanan waktu dari kementerian lembaga lainnya kita bertemu. Saya juga ngikutin ratas berkali-kali mendampingi Pak Gubernur. Dari masing-masing kementerian lembaga itu juga belum satu visi gitu loh. Oke. Nah, itu salah satu. Iya, ada berarti itu. Ini katanya suruh terus terang nih. Yang saya rasakan Iya, Bu. bukannya saya mengkritisi pemerintah, gitu, Iya, tapi iya, iya. ini yang saya rasakan. Iya. Dan dari Bappenas sendiri itu juga blueprintnya untuk kita itu belum ada. Terus kami harus gimana? Iya, Jadi sebenarnya di food estate sekarang ini itu hanya murni dari Kementan yang harus dilakukan seperti apa itu yang kami rasakan gitu loh. Iya. Ini murni dari Kementan. Ini kita kasih target sekian untuk tahun ini sekian kita harus Kita menyelesaikan kerjakan ini. Iya. untuk apa dengan Iya. target itu. Iya. Nah, Pak Fatur ada komentar nggak tuh Pak? Ini Kak seperti yang tadi di awal Pak Fatur ngomong itu soal perencanaan anggaran. Dari depan seperti itu ya. Iya. Pengalaman yang dulu 2 kali kita PLG sudah ada kebijakannya Kepres 82, ada kelembaganya kebijakan berhenti karena krisis. Impres 2007
juga lebih Berhenti. lengkap, bahkan kelembaganya ada pembedanya, dua-duanya berhenti karena krisis. Krisis. Yang ketiga, dimulai saat krisis. Dimulai saat Tidak ada itu. Iya, Itu iya, yang iya. kemudian, Untuk menjawab krisis ya. barangkali jawabannya yang seperti tadi saya ibaratkan, kemudian kalau kita nggak punya duit, ada perencanaan, itu Mimpi mimpi siang siang bolong. bolong biasa saja itu. Tetapi kalau kemudian ada duit nggak ada perencanaannya, mimpi buruk, dan ternyata Iya, iya. dialami ibu itu. Dirasain mulai. Dirasain. Mulai, waduh. Mudah-mudahan sudah nggak. Iya, 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 iya. Tapi ini masih panjang nih Pak, 2024. Ke Pak Marco nih Pak, ada barir atau kira-kira apa ya, gimana caranya supaya gegap budaya, kita kan nggak mungkin juga Pak menyuruh anak-anak muda kita kembali ke misalnya pola pertanian 100 atau 200 tahun yang lalu gitu. Tetapi bagaimana bisa menyesuaikan pertanian modern dengan tetap mempertahankan benih lokalnya, dengan tetap mempertahankan diversifikasi pangannya dalam konteks ini food estate ini, Pak. Ya, jadi saya setuju dengan Mas Fatur tadi mengenai mendistribusikan itu pada tingkat-tingkat desa, Oke. tingkat-tingkat kampung ya. Kenapa? Di tiap-tiap kampung itu selalu ada namanya wilayah pangan lokal mereka. Itu di sekitar kampung, tidak jauh sekitar Nggak kampung. jauh. Dan itu mesti dipertahankan, jangan sampai dialihfungsikan menjadi sawit, menjadi Iya. Itu lahan. Saya lupa tadi Bu, apa tadi Bu? Jaga ya Bu ya, betul. Apa namanya Bu itu? Lahan LP2B. LP2B. Nah, ya nanti saya ingin kejar Ibu masalah ini untuk diskusi selanjutnya. Nanti habis ini Ibu Sunarti akan ngejelasin B gitu. Inisiatif Perda, inisiatif dari Dewan untuk KP2B-nya. Oh. Nah, itu yang sekarang kami studikan di Katingan dengan di 3 desa itu. Iya. Kami memetakan di 3 desa itu di Katingan, Bu. Mereka punya lahan namanya wilayah pangan lokal ya, di mana mereka mengambil makanan mereka bermacam-macam itu, dan mereka juga punya tempat untuk menanam padi. Wilayah itu saja jangan diganggu hidup mereka. Ya, Itu lumbungnya. protek. Persis. Dan nah itu makanya kami ingin sekali mengajak Ibu nanti untuk mendiskusikan ini, mendorong pemerintah terutama Katingan Bu, supaya ini jadi contoh minimal di 3 desa. Oke. Karena ini tiap desa ya, bagaimana orangnya masyarakat desa tidak miskin, tidak kawin cepat, Iya, menikah dini ya. Pernikahan anak lagi, bukan dini lagi itu. Iya, pernikahan anak, sorry. Itu Kalau pernikahan dini film. Pernikahan dini itu sinetron. Film. Ya. Pernikahan anak Bu, Menikah dini maksudnya. 15 tahun Bu. Iya. 14 15. Aduh. Iya. Saya bisa membayangkan kayak anakku Evita. Aduh. Jadi Oke. maksud saya begini, itu kan apa ya? Di setiap desa itu pasti kalau kita identifikasi ada namanya wilayah pangan. Nah, mungkin lewati program yang itu bisa masuk secara kultural, tidak terlalu banyak gegap kultural ya. Tapi itu malah bisa ditingkatkan, diprotek dulu lah wilayah pangan setempat mereka. Lalu kemudian perlahan-lahan memang pendekatan apa ya, social engineering itu nggak bisa ini orang Jawa, orang Dayak dipaksa jadi orang Jawa itu nggak bisa. Makanya tadi ada masalah dengan lahan ada, tenaganya nggak ada, karena yang diharapkan tenaganya seperti orang Belanti Siam itu nggak mungkin. Itu karena secara kultural lain Bu, saya sudah melihat. Benar. Lain, petani kami orang Dayak itu pegang ini lain. Udah lah, saya nggak mau cerita, lain. Dia nggak banyak nunduknya gini. Sudah melihat berbagai macam model. Model petani ini. Orang Banjar demikian. Ya. Iya. Daya. Iya. Orang Sunda demikian, Bali Jawa dan Lain. Iya, Nah, iya, jadi iya. dengan menguatkan mereka di wilayah pangan lokal mereka sendiri secara kultural, itu tinggal kita tingkatkan, dan ini kan tidak mungkin kan kita mengembalikan lagi, tapi minimal lindungi dulu itu, lalu di situ mulai diintrodusir yang lebih ramah budaya dengan mereka. Ya janganlah 2,5 tahun itu sakit pinggang 2,5 kali. 2,5 kali 2,5 kali Dalam setahun. Itu nggak ada Nggak acara- biasa. itu nggak ada acara adatnya. Itu patah beneran tulang. Wah itu Bu menyusutkan kalender yang dulunya dalam setahun. Kalender jadi pendek Bu. Iya. Karena itu menyangkut apa ya, spiritual, menyangkut Betul. apa
itu penting ya dilihat ya. Iya. Nah bagi saya ini kita memikirkan solusi ya, masalah ini banyak. Iya, iya. Kita nggak usah cari pun masalah itu kan ada di mana-mana. Tapi solusinya PL apa di LP2B, LP2B, P2B apa itu? lapangan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bagi saya itu diperkenalkan dan minta semua apa ya? Minta semua. Sudah Pak, surat gubernur Oh. kepada bupati, masing-masing kabupaten harus mempunyai perda tentang lahan pangan berkelanjutan ini. Oke. Karena ke depan, kalau tidak mempunyai perda ini tidak dapat bantuan dari Pemerintah. pemerintah. Gitu. Pertanian Oke. ya. Itu ditargetin nggak Bu? Misalnya Nah, itu luasnya. dia. Itu udah lama sekali Pak. Jadi mandatnya kan dari Undang-Undang 41, Undang-Undang 41 2009. Oke. Dan ditargetkan 2 tahun setelah itu harusnya 2011 Pak. 2011 harus masuk. Lalu kemudian dan itu kalau Perda RT RW-nya sudah selesai, dia di kebijakan apa dulu, nanti akan masuk di dalam Perda RT RW-nya. Nah, bertingkat Pak, yang kabupaten namanya LP2B, yang di provinsi KP2B. LP2B. Nah, penting sebetulnya katakanlah tadi udah ada inisiatif desa seperti itu, kuatkan dulu aja lah dengan Perdes. Toh desa sudah, iya. Nah itu, kuatin aja seperti itu. Paling enggak lahannya Betul. dijaga dulu Betul, sama betul. peraturannya. Dialihfungsikan gitu. Belum muncul, hanya saja ini kan kejadiannya yang di Jawa cukup mahal Pak. Kita membangun Jatiluhur dan saluran ke mana Sukamandi, Kerawang dengan demikian insentifnya ya. Ternyata jadi kawasan industri itu loh. Itulah kemudian muncul aturan itu. Di Kinipan juga ada perdes, situ ya? ada perdes melarang memotong apa deforestasi gitu. Silakan Bu. Ya. Nah kayaknya itu nanti jadi satu tema sendiri menarik gitu Pak. P2P ini buat teman-teman SOB. Tapi karena waktu kita udah jam 4, 10 menit lagi ya. Nah 10 menit itu kita manfaatkan dengan closing statement ini untuk masing-masing narasumber saya nih yang pokoknya ngobrolnya ini makin lama makin hangat gitu Pak. Nah aku mulai dari Pak Marco, tadi kan dibuka sama Pak Fatur ya, aku sekarang ditutup sama Pak Marco dulu di awalnya closing statementnya terkait 2 tahun food estate ini Pak, silakan Pak. Ya, berkaitan 2 tahun food estate ini tentu saja kita melihat yang namanya kesenjangan, ada gegar budaya itu pasti terjadi. Makanya tadi disebutkan oleh Ibu Sunarti, ada yang bisa 2,5 kali, lalu ada yang padi assalamualaikum. Gitu kan. Iya. Ya itu fakta lapangan ya Bu ya. Artinya 2,5 tahun ini selalu memperlihatkan dua wajah ya. Ada yang progres cepat, ada yang masih seperti itu saja. Dan itu kenyataan dan fakta lapangan. Namun yang bagian terakhir saya senang sekali karena untuk yang belum bisa secepat saudara-saudaranya di Belanti Siam dengan daerah apa lagi satu? Bedabung itu, ada peluang-peluang, ada ruang, ada celah ya. Artinya, nah bagian ini yang mesti dibesarkan lagi, bukan lagi mengejar hamparan luasan Bu. Mungkin kita sebarkan ke, ya itu lebih apa ya, secara kultural ramah, kemudian konflik sosialnya dan kecemburuan sosialnya rendah juga begitu. Dan ini menarik Bu, saya pusing kepala saya dengan fenomena di Kalimantan Tengah ini terlalu banyak pasukan-pasukan yang non militer. Pasukan banyak gitu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat yang tidak mungkin. kelihatan. Coba itu kan jadi orang yang menanam padi kan asik gitu. Ya pakai tapi menarik. Tapi ini juga bagian di mana kita melihat bagaimana mereka terlempar dari sistem yang sangat modern, yang sangat masif, yang sangat sangat rigid. Mereka terlempar, itu fenomena yang lain. Nah jadi tapi kita melihat ada celah, ada peluang, ada ruang dengan LP2B ini. Dan saya pikir kita perlu membuat contoh dan mendorong masyarakat dampingan atau kampung dampingan, ayo kita buat ini minimal mengamankan, kalau nggak bisa mungkin ini kemenangan kecil dulu ya masyarakat setempat,
mengamankan Wilayah wilayah pangannya. wilayah pangan, mengamankan lumbung pangan desa mereka. Jangan sampai itu dialihkan menjadi ya jadi konsesi kebun kelapa Konsesi, sawit, perkebunan, perkebunan, pertambangan. tambang. Ya seperti itu mungkin langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti pada tingkat tapak atau tingkat desa. Oke. Begitu, Bung Siap. Yudo. Terima kasih. Makasih banyak Pak Marco. Aku ke Pak Fatur, Pak. Gimana Pak 2 tahun ini Oke. dan mungkin celah-celah apa yang bisa Ya, dimanfaatkan? kita gitu? belajar banyak dengan 2 tahun ini ya, apalagi memang sudah berlangsung cukup lama dan kita tahu juga dampak dari cukup lama itu kita setelah PLG dibuka dengan Kepres 8295, Kalteng itu 97 Hmm. kena kebakaran besar mulai cukup besar dan itu 9 tahunan itu kayak kutukan. 97, 2006, 2015. Nah, mudah-mudahan ini tidak pada tahun 2024 nih. Oke. Dan kayaknya sih tidak. Karena La Nina 3 tahun berturut-turut ini saya pikir membasahi bahan bakaran itu. Iya. Tapi juga pelajaran dari food estate PLG itu ada satu program yang memang dari awal sebagai dasar adalah people center development. Iya, people center development. Itu yang kemudian di dalam beberapa dokumen-dokumen perencanaan jarang muncul. Contoh hal yang dasar, seringkali Kalteng kepadatan penduduknya itu 18 orang per kilometer persegi. Iya. Seakan-akan luas sekali gitu loh. Sebenarnya kita mulai berhitung harusnya bagaimana jumlah penduduk itu dibagi APL saja. Bagaimana iya, biar benar. ketahuan. Itu jadinya sempit itu. Iya, biar realistis. Karena kalau Betul. kemudian 18 orang per kilometer persegi dikiranya kok kayak kosong. Banyak yang melompong. kosong gitu. Padahal Padahal kenyataannya ya, kita harus menghitung lah katakanlah APL atau syukur-syukur APL ada konsesinya kita kurangi. Sehingga kita tahu bahwa realitasnya masyarakat kebanyakan kita itu tinggi, kalau mundur nabrak hutan, kalau ke depannya buru sungai. Nah, iya ini benar. yang saya pikir perlu dihitung dan tahun depan itu tahun perencanaan. Karena pilkada serentak, ambil perencanaan daerah, baik provinsi kabupaten, dan itu juga menggagas ke RPJP kan sampai 100 tahun, 2025 sampai 2045. Oke. Nah ini yang saya pikir tadi kita fokusnya ke tadi itu, ke people center development, kita membangun itu, dan lagi kemudian kita tidak menafikan pertumbuhan, tapi dengan kenyataan tadi, kalau kita punya angka kepadatan kayak gitu, kita mungkin akan lebih berpikir bahwa pemerataan itu tidak kalah pentingnya. Oke, betul. People center development itu perlu di garis bawahin itu, Pak. Terima kasih banyak. Bu Sunarti, silakan Bu, closing statementnya Bu. 2 tahun food estate, sampai di mana aja itu Bu, mungkin bisa dikasih poin-poinnya lagi. Oke, selama 2 tahun food estate ini tentunya banyak hal yang kita dapat ambil manfaatnya, terutama kita diberi kemudahan untuk mengolah lahan yang ada, memaksimalkan produksi, serta memberi introduce ke masyarakat tentang pengelolaan pertanian secara modern. Di samping itu juga diarahkan petani-petani kita itu menjadi seorang entrepreneur. Jadi dengan adanya Gapoktan bersama, korporasi petani, dan tidak hanya menanam monokultur, jadi multikultur, Iya. jadi multi produk ya kalau bahasanya ini boleh. Nah dari situ petani kita bisa merasakan manfaat yang program food estate ini. Selama ini mungkin hanya dari pertanian saja. Dengan adanya program ini ada bantuan ternak, ada bantuan tanaman horti, ada tanaman perkebunan, ini juga bisa dirasakan manfaatnya. Apalagi pada saat ini ada angka inflasi Kalteng yang cukup tinggi dari bahan pangan bergejolak, terutama bawang merah, cabai, telur ayam ras, dan beras lokal. Beras lokal ini kenapa mahal? Ya karena hasil panen kita banyak yang lari, tidak bisa kita tahan untuk di Kalimantan Tengah. Dan ini dari pemerintah daerah juga sudah sebenarnya mengaktifkan Satgas Pangan untuk
mengamankan hasil-hasil pangan kita. Oke. Nah, di samping itu juga kami terkait dengan pangan lokal ini, kami menghimbau pada seluruh masyarakat bahwa kita tidak harus makan nasi kenyang itu. Jadi, Iya. jadi kita bisa sehari tidak makan nasi itu akan mengurangi jumlah konsumsi beras per kapita kita per tahun kita lumayan besar. Ya memang kita sekarang hanya dulu 114 kilo per tahun per kapita, sekarang hanya 87. 87. Itu hasil dari Susenas. Nah, ya tapi masih tetap tinggi Masih untuk tinggi, ya? keperluan beras kita. Di Jepang itu hanya 60-an. Oh, Ya, ini. Nah, tentunya apabila beras lokal nilainya tinggi, jadi kami harapkan di mix lah memasaknya, jadi tidak mempengaruhi inflasi, karena dengan adanya inflasi ini terus terang kita terganggu, baik itu pemerintahannya maupun ekonomi kita. Memang kita pertumbuhan ekonomi kita di Kalimantan kita paling tinggi, tapi inflasi kita juga paling tinggi. Nah, ini nih Nomor satu, 3 se-Indonesia juga. dilematis. Iya, betul cabai sekali. bawang sama itu Pak. Ikan nila juga loh. Harapan kami di food estate ini di tahun ini juga kita mengembangkan cabai 30 hektar di food estate sama bawang merah. Nah ini nanti juga akan bisa membantu Kalteng keluar dari prestasi inflasi yang tinggi itu. Dan sekali lagi dengan adanya food estate totally bahwa masyarakat kita, petani kita di 2 kabupaten ini tambah sejahtera. Terima kasih. Amin. Oke, teman-teman ngobar. Nah, ini saya sebenarnya dikasih tugas untuk mengambil kesimpulan nih. Tapi kesimpulannya kita tunda tahun 2024 aja. Karena food estate-nya masih panjang. Jadi masih ada babak-babak baru. Paling enggak dari para narsum kita pada hari ini sudah memiliki perspektifnya masing-masing tentang 2 tahun perkembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Teman-teman ngobrol bareng, diskusi kita sampai hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi dengan tema-tema serupa lainnya di ngobrol bareng bersama Save Our Borneo. Teman-teman juga bisa memberikan komentar setelah melihat video ini nanti. Dan kita yakin kita akan bertemu lagi di program yang sama dengan tema-tema yang lain gitu. Terima kasih banyak Pak Marco, terima kasih banyak Pak Fatur, Bu Sunardi, terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Selamat sore.